Kak Ko sebagai host. Thank you. Dan di sini saya sebagai apa ya yang memandu kalian nantinya MC awal dari Sentrino UKDW, dan nanti ada Bu Agustini rekan saya di situ. Lalu Halo, ada Ibu. ya, lalu ada Kak Akbar, Kak Anugrah, Akbar. Kita harus panggil apa, Kak? Akbar aja, Akbar. Supaya berkumandang namanya. Jadi beliau itu adalah owner dan latar belakang desain grafis, pemilik dari Monochrome Studio dengan segudang prestasinya, dan sudah menemani banyak sekali UMKM untuk rebranding ya Kak ya, untuk bagian packagingnya seperti itu. Nanti akan dijelaskan ya napak tilasnya bagaimana, dan kebetulan juga beliau ini alumni dari Ciputra University. Jadi kalau teman-teman yang lain ada koneksi dengan Ciputra ya, bukan kebetulan ya, ternyata ya kebetulan yang indah gitu. Lalu nanti ada moderator kita, ada Pak Tata, Pak Guspara sudah, yes. Wah, ada 2 kamera. Halo, iya dong. Sombong nih ya Pak. Iya, sombong. Kalau perlu 3, 4 itu ada. Langsung scanning 3D. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ya. Di sini kita tuh ritualnya berdoa dulu, semoga semuanya berkah begitu, apa yang kita terima ilmunya bisa nyampe dan nantinya bisa kita pergunakan untuk bisnis kita dan memberikan dampak untuk orang lain. Kalau tidak, mohon izin teman-teman semua, apakah boleh Bu Agustini memimpin doa? Oh, boleh, dengan senang hati. Iya. Iya, baik. Mari kita akan awali acara kita. Sudah tidak sabar nih Kak Akbar untuk mendengarkan pemaparannya. Wah, ini sudah banyak sekali, jadi supaya waktu kita lebih optimal dan kita juga bisa berjalan dengan lancar, sehat semuanya, jaringan juga tentu lancar, baik untuk teman-teman yang di kampus, di rumah, maupun juga Mas moderator kita dengan kamera yang cukup banyak. Baik, mari kita awali dalam doa. Mohon izin saya memimpin kita semua dalam iman Kristen. Kami mohon teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk mendukungnya. Mari kita mulai dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah sumber pengetahuan, Allah sumber kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau sudah menghadirkan saudara kami, Mas Akbar, untuk berbagi tentang packaging. Satu hal yang sudah kami rindukan akan kami pelajari malam hari ini, terutama untuk kami yang sedang belajar tentang kewirausahaan. Kami mohon berkat kasih karunia dan Roh Tuhan, supaya kuasa Tuhan yang menaungi kami, menolong kami, termasuk juga apa yang akan disampaikan oleh Kak Akbar boleh kami pahami dengan baik. Berdoa juga untuk Kak Tata yang akan menjadi moderator. Berkati kami semua, boleh bersama-sama mendengarkan dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan kami juga memperoleh pengetahuan dari Kak Akbar malam hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu melindungi kami semua berada di tempat kami masing-masing yang saling berjauhan, namun kami boleh merasakan sehati pada malam hari ini karena kami ingin belajar bersama-sama. Kami mohon berkat dan pimpinan-Mu. Dalam kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Winta. Terima kasih. Jadi nanti tradisional nanti ada Kak Akbar mempresentasikan ya materi, lalu nanti diskusi akan dimoderatori oleh Pak Guspara. Nama panggungnya kalau malam Pak Guspara, kalau siang Pak Tata, begitu. Tadi saya panggil Kak Tata. Oh iya Kak ya, iya maaf. Ada satu peraturan kalau malam Kak semua, begitu. Dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan, nanti waktu Kak Akbar memberikan materi, silahkan type di kolom komentar.
lalu atau nanti raise hand juga boleh, curhat tentang proyeknya kewirausahaan saat ini silahkan, nanti akan ada beberapa studi kasus juga yang cukup bervariasi ya spektrumnya gitu ya, jenisnya. Oke, Pak Tatang dan Ya. Kak Akbar silahkan dimulai, nanti kalau butuh bantuan share screen atau apa kasih tahu kami ya. Oke, terima kasih Bu Winta dan Bu ini. Nah, ini luar biasa, ini Queen of Salt. Shot of Agape ya. Iya, South of Duta Wacana. Jadi Agape itu kan paling selatan itu dan pulangnya selalu paling malam. Jadi Center of Innovation dan Creativity. Ya, selamat sore juga saya aturkan juga ke Mas Akbar, Anugrah Akbar. Saya akan sedikit membicarakan sore Mas Akbar. Saya akan sedikit membicarakan tentang Mas Akbar nih. Kalau saya melihat profilnya ini sangat luar biasa ya. Jadi selain memang tadi yang sudah disebutkan Bu Winta, alumnus dari Ciputra University, sekarang juga ada di Ciputra juga ikut program Bandeskem. Nah itu nanti mungkin Bandeskem itu apa Mas? Iya. Bisa kasih tahu dikit deh. Bandeskem itu apa? Bandeskem itu program unggulan dari Monochrome Studio, usaha saya sendiri. Bandeskem itu membantu UKM untuk memiliki desain yang lebih proper daripada sebelumnya. Bandeskem ini singkatan dari bantuan desain untuk UKM. Saya memberikan bantuan, saya tetap memberikan bantuan agar UKM ini memiliki desain yang proper, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi misalkan saya bedakan antara desain untuk korporat dan saya bedakan antara desain untuk UKM. Itu adalah seperti itu. Wow. Ya, jadi noble purpose-nya itu kelihatan ya. Jadi sebuah usaha itu harus selalu ada noble purpose. Selain memang bisnis itu kan make it profit, tapi di sana harus ada noble purpose-nya. Nah ini yang kemudian harus dicontoh ya oleh adik-adik semua di sini. Kebetulan ini saya dapat bocoran dari Bu Winta, sertanya beragam nih Mas Akbar. Jadi ada yang tidak hanya dari Duta Wacana, tidak hanya dari Ciputra, tapi ada dari IAIN, ada macam-macam. Jadi pokoknya semua yang ada wirausaha yang bisa dicolek gitu aja. Nah, ini memang luar biasa. Ya, ini dalam pertemuan branding series dan hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya packaging gitu ya. Jadi ini luar biasa. Oh iya, saya hampir lupa. Kalau tadi panggilannya malam Kak, kalau saya tetap Gus. Karena Gus itu kalau di Surabaya itu tetap Gus, Jawa Timuran ya Gus. Ya opo Gus itu ya Gus. Jadi maksud ditambah kakak ya Gus parah. Enggak lah, guyon itu. Tapi saya sering mamerin kalau saya sering ke Jawa Timur, saya pasti pakai nama itu. Namanya siapa? Gus Parah. Umurnya terus kaget. Gus Parah. Oh, Gus. Oke, kita akan masuk ke branding series. Ada packaging strategis dari Mas Anugrah Akbar Perkasa, owner and graphic designer of Monochrome Studio. Apa hubungannya branding, strategi, bisnis, dan packaging? Maka kita akan coba dengarkan tuturan dari Mas Akbar. Nah, adik-adik harus perhatikan betul-betul karena di sini ini adalah lanjutan dari identity brand yang kemarin sudah diberikan oleh Kak Sela, ya. Dan ini sekarang bukan penerjemahan, tetapi memang ini point of view yang lain, tapi juga kemudian merupakan bagian yang lain dari yang namanya identity brand. Gitu. Oke, kita punya waktu 50 menit, ya bisa 50 sampai 55 menit untuk Mas Akbar. Mas Akbar, screen is yours. Iya, saya coba share screen dulu ya Pak ya. Oke Mas. Keluar.
Bentar, ongoing. Ya, sudah clear. Bentar. Mungkin di yes. Nah, oke ya. Sudah keluar ya teman-teman sekalian ya? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di seminar berjudul Branding Series Packaging Strategis bersama saya Akbar Perkasa. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya owner dan desainer di Monochrome Studio. Bagi teman-teman yang nanti mau lihat hasil-hasilnya seperti apa, bisa masuk di Instagram @hellomonochrome_studio. Lanjut, ini yang seperti dibicarakan sebelumnya tadi mengenai program Bandeskem, yaitu bantuan desain untuk UKM. Jadi kurang lebih visi daripada Bandeskem ini adalah agar supaya pemilik-pemilik UKM itu memiliki bisnis atau desain yang proper, yang bagus untuk tampil di umum. Tetap berbayar, cuman nggak semahal saya menarif korporat gitu. Slogannya sendiri pun harga affordable, hasil incredible. Jadi harganya sangat affordable, tapi memiliki hasil yang incredible. Hasilnya seperti apa? Kurang lebih demikian. Ini adalah hasil daripada UKM-UKM yang saya buatkan desainnya. Jadi ada yang mulai dari pembuatan logo, terus lanjut packaging, terus lanjut ke sosial media, biasanya seperti itu. Ini adalah hasil-hasil daripada peserta Bandeskem, beberapa hasil daripada peserta Bandeskem. Lalu ini salah satu achievement-nya diliput sama beberapa media di Indonesia, media nasional. Jadi kurang lebih itu perkenalan dari saya. Kita langsung lanjut ke materi utama ya teman-teman sekalian. Nah ini, jadi malam hari ini kita membahas mengenai packaging. Sebelumnya saya ingin membahas dulu definisi daripada packaging. Apa itu packaging? Packaging sendiri menurut geek2net.com itu adalah suatu proses untuk melindungi dan memberikan informasi pada produk untuk audiensnya. Yang saya garis bawahi ini adalah yang penting, yaitu melindungi dan memberikan informasi. Jadi sifatnya packaging kurang lebih itu. Kata kunci ini akan bisa teman-teman pegang untuk slide-slide berikutnya, karena ini akan berkelanjutan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Packaging adalah proses untuk melindungi dan memberikan informasi. Di mana kita memberikan informasinya otomatis di label-label yang tertera di packagingnya. Untuk siapa informasi itu otomatis untuk customer dan audiensnya. Kurang lebih demikian ya teman-teman. Itu adalah definisi daripada packaging. Kita lanjut, apa itu fungsi packaging? Yang pertama, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, yaitu melindungi produk. Melindungi produk emang dari apa? Ya dari suhu, katakanlah harus ada produk yang dilindungi dari kelembapan, atau harus kering gitu. Terus benturan-benturan, dan otomatis melindungi produk dari debu dan kotoran atau yang lain-lain. Jadi fungsi utamanya adalah melindungi produk. Lalu yang kedua, fungsi daripada packaging ini yaitu memberikan informasi. Informasinya biasanya apa? Biasanya mengenai tata cara penyimpanan, tata cara penggunaan, expired date, kode produksi, lalu ada komposisi dan lain-lain. Informasi ini ditujukan untuk user ya, untuk customer-nya. Lalu sebagai identitas. Identitas ini sebenarnya adalah peran desain juga. Desain dalam packaging itu membantu agar mudah dikenal atau awareness. Lalu desain ini juga membantu agar si packaging ini memiliki diferensiasi daripada packaging-packaging yang lain. Itu adalah fungsi desain pada produk packaging. Lalu yang terakhir adalah sarana komunikasi. Pada packaging sendiri itu bisa dicantumkan sosmed atau layanan aduan customer agar si brand ini dapat menjalin komunikasi dengan audiens, jadi timbul engagement di sana nanti, harapannya seperti itu. Dengan adanya kontak WA atau mungkin sosial media, itu akan memudahkan para audiens reach atau bisa menjangkau produk-produk dari brand tersebut. Jadi ini adalah 4 fungsi utama daripada packaging. Kita lanjut lagi. Lalu apa sih peran desain? Kan tadi sebelumnya di slide sebelumnya saya membahas mengenai desain ya. Lalu apa peran desain dalam packaging? Yang pertama adalah memberikan value plus, karena menurut studi 40-100% penjualan produk akan meningkat manakala
memiliki desain yang proper dan bagus. Itu ada studinya. Jadi ketika kita memiliki desain yang bagus, desain yang proper, desain yang layak di packaging kita, itu dapat meningkatkan penjualan sebanyak 40-100% dari harga asli. Lalu memberikan diferensiasi. Misalkan ini sama-sama jualan produk mineral A dan mineral B. Nah, otomatis dengan adanya desain ini, customer atau audiens dapat membedakan. Jadi produk-produk yang mana yang ia ingin pilih. Lalu membangun engagement, ibaratnya gini, kalau misalkan produk itu, packaging itu tujuannya untuk anak-anak, otomatis desain yang dibangun harus sesuai dengan target market, yaitu anak-anak. Jangan sampai ketika kita membuat produk untuk anak-anak, desainnya bukan untuk anak-anak. Nanti takutnya nggak nyambung dan engagement tidak terbangun di sana. Jadi kurang lebih itu. Jadi kita kalau membuat desain pada packaging harus sesuai dengan target market agar engagement di sana terbangun. Lalu mengkomunikasikan pesan tertentu. Kita lihat di layar ini yang tengah-tengah yang judulnya penyetin itu, ketika ada gambar ikan, terus ada gambar api-api, dan ada tulisan penyetin di sana, itu otomatis akan terbentuk persepsi di masyarakat bahwa itu adalah tempat makan ikan penyetan yang bersifat pedas. Nah, itu adalah salah satu fungsi daripada grafis, ilustrasi, desain pada packaging. Jadi untuk mengkomunikasikan pesan-pesan brand yang akan disampaikan ke masyarakat atau audiens. Lalu peran packaging sendiri, peran desain dalam packaging sendiri yaitu menentukan target market. Di sini kita lihat ada 3 produk itu memiliki target market yang berbeda-beda. Produk yang paling kiri yaitu rendang Mamax, itu kebetulan saya desain dan itu dikhususkan untuk audiens yang high end. Jadi yang paling kelas atas lah istilahnya gitu. Otomatis di sana saya karena tujuannya adalah high end, saya membuat desain yang elegan, yang classy, yang glamour. Otomatis saya memilih warna yang golden. Golden saya padukan warna sama merah, jadi golden red. Itu menunjukkan kelas-kelas dalam sebuah desain gitu ya. Jadi menentukan target market. Berbeda dengan yang tengah-tengah. Tengah-tengah sifatnya dia dinamis, ekspresif. Itu memang diperuntukkan di kelas-kelas yang middle sampai middle up. Kurang lebih begitu. Lalu peran desain dalam packaging yang terakhir adalah sebagai sarana promosi. Manakala kita sudah memiliki desain yang bagus pada packaging kita, terus audiens menerima packaging kita, biasanya kan diupload di sosial media. Nah itu kalau misalkan desain kita sudah bagus, otomatis akan menambah awareness, akan menambah engagement. Dan di sana otomatis akan timbul sebuah promosi yang secara nggak langsung masyarakat lakukan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi peluang sarana promosi. Kita lanjut ke bab berikutnya. Ini seperti saya bilang tadi, mungkin bisa dicatat juga karena studi menunjukkan kemasan yang baik akan meningkatkan nilai jual produk sebesar 40-100% dari harga awal. Itu kurang lebih demikian. Lalu di packaging ini karena ada desain-desain tadi, kita harus memanfaatkan panel display utama. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin PDP ya, Primary Display Panel. Apa itu panel display utama? Gampangnya adalah sebuah area yang dimaksimalkan untuk memberikan informasi kepada audiens. Contohnya yang bisa kita lihat di packaging Voila ini, kebetulan juga saya membuat desainnya. Si brand ini, brand pizza ini, dia menginginkan sesuatu yang bersifat magical, fantasi, terus bersifat girly juga, bersifat heboh. Nah, otomatis di panel yang utama ini saya ingin mengeluarkan semua ekspresi yang di situ. Jadi fungsi PD panel display utama ini adalah mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan dari brand ke masyarakat, tapi harus dimaksimalkan. Gitu. Jadi yang bisa lihat teman-teman sendiri adalah area khusus yang untuk menempatkan identitas sebuah brand meliputi merek dan elemen komunikasi. Kurang lebih gitu. Di sini kita bisa lihat ada merek di tengah-tengah dan elemen komunikasinya adalah berupa grafis-grafis visual gitu ya teman-teman. Berupa gambar.
Itu untuk mendukung pesan daripada brand tadi itu. Kita lanjut. Lalu pada panel display utama ini ada apa aja sih elemen-elemennya? Bisa kita lihat ada warna, ada tipografi, ada ilustrasi juga, informasi juga penting di sana, ada grafis, ada foto jika diperlukan, lalu ada visual hierarki dan tagline. Tapi pada kali ini saya akan membahas mengenai visual hierarki. Kenapa visual hierarki itu penting? Kita lihat. Nah, visual hierarki itu ibaratnya kita meramu komposisi yang dari slide sebelumnya, yaitu ini kita ramu pada visual hierarki. Jadi warna, tipografi, grafis, foto, dan lain-lain, itu kita ramu pada namanya visual hierarki. Apa itu visual hierarki? Gampangnya itu adalah urutan skala prioritas pada desain dan visual. Skala prioritas itu kayak gimana sih? Ya, istilahnya dari besar ke kecil, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan manusia yang akhirnya menjadi skala prioritas atau visual hierarki. Kita bahas di sini, contohnya itu adalah misalkan logo usahanya itu saya taruh agak kecil yang bagian atas. Itu saya berikan top priority. Artinya si logo usaha ini adalah sebagai penanggung jawab daripada brand, daripada keseluruhan brand yang dimiliki. Sifatnya dia kecil namun top priority dan sebagai pembuka. Maka dari itu saya taruh di atas. Dia sebagai payung, dia sebagai penanggung jawab daripada semuanya. Lalu yang kedua adalah nama brand. Nama brand ini saya buat cukup dominan, cukup besar agar dari jauh orang bisa melihat produk apa ini, produk apa yang sedang disajikan di dalam packaging ini. Sifatnya dominan, terus dia center, ukurannya juga cukup besar daripada logo usaha yang bagian atas. Lalu paling bawah sendiri penutup, yaitu tagline. Dia bersifat kecil dan menutup semua pesan-pesan yang di atas sebelumnya tadi itu. Jadi itu visual hierarki yang pada bagian depan. Lalu yang sebenarnya warna sendiri pun ini mencakup keseluruhan. Dari warna ini mengkomunikasikan sesuatu yang menggugah selera. Biasanya kan warna merah itu menurut riset itu dapat menggugah selera. Maka dari itu, karena ini produk bersifat makanan, saya sematkan warna merah di sini yang sebagai warna yang dominan. Berbeda dengan warna kuning bagian bawah tuh sebagai aksen atau pemanisnya. Jadi biar nggak monoton gitu ya ceritanya. Jadi warna. Dan warna sendiri pun harus disesuaikan dengan target market atau demografinya. Lalu yang paling penting, informasi saya taruh paling belakang, agar tidak mengganggu pesan-pesan yang sudah disampaikan di depan. Informasi itu berupa komposisi, expired date, terus cara penggunaan itu bagaimana, kode produksi, dan lain-lain. Itu tetap saya gunakan visual hierarki, artinya yang paling besar, yang paling penting itu saya taruh paling atas, lalu sisanya mengikuti, yang paling bawah, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Terus di bawah, paling bawah sendiri itu saya sematkan logo usaha juga, agar sebagai penutup maupun penanggung jawab daripada brand yang dibawakan oleh Revisa ini. Itu mengenai visual hierarki ya teman-teman. Kita lanjut mengenai efisiensi packaging. Pada efisiensi packaging ini bagaimana sih packaging itu bisa bekerja? Yang pertama kita harus meriset target market agar supaya apa? Agar lebih tepat sasaran. Bagaimana cara merisetnya? Ya otomatis kita biasanya melakukan interview. Saya sebagai desainer biasanya merisetnya dengan cara interview kepada pemilik brand. Misalkan, Pak ini nama brandnya apa makna di balik brand ini, terus target marketnya ini siapa, apakah untuk pekerja, ataukah untuk pelajar, ataukah untuk ibu rumah tangga, itu saling berkaitan. Jadi kita tetap harus meriset dulu siapa target marketnya. Lalu yang kedua adalah gunakan kemasan yang ergonomis. Ergonomis ini artinya apa? Ergonomis ini adalah didesain untuk manusia agar memudahkan pekerjaannya. Jadi kita harus berpikir bagaimana kemasan-kemasan kita ini agar mudah dibawa oleh pengguna, agar mudah diletakkan, nggak gampang jatuh oleh pengguna, agar melindungi produk-produk yang di dalamnya ini dari kotoran-kotoran yang di luar, gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah gunakan desain yang singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan sampai desainnya itu ada yang terlalu dominan atau terlalu banyak
elemen-elemennya sehingga pesan utamanya tidak tersampaikan atau terdistraksi. Jadi sebisa mungkin menggunakan desain yang singkat, padat, dan jelas. Itu adalah efisiensi daripada packaging-nya. Lalu kita masuk ke study case ya teman-teman. Rebranding packaging. Pentingkah rebranding packaging itu? Apa urgensinya rebranding packaging itu? Biasanya rebranding ini urgensinya atau kebutuhannya adalah penyesuaian pasar. Misalkan ada sebuah brand yang target marketnya itu adalah kaum yang menengah ke bawah, lalu dia ingin menggeserkan posisinya ke kaum yang menengah maupun menengah ke atas. Nah, di situ kita harus rebranding karena otomatis selera-selera yang dimiliki menengah ke bawah sama menengah ke atas itu berbeda. Maka dari itu sebuah brand harus melaksanakan rebranding. Lalu yang kedua, agar lebih layak tampil. Manakala kita merebranding sebuah desain yang sebelumnya kurang layak menjadi layak, itu akan memberikan dampak yang bagus kepada penjualan yang seperti saya bilang sebelumnya. Terus memberikan added value atau level up. Seperti apa sih contoh-contoh rebrandingnya itu, before afternya seperti apa, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah hasil produk branding saya juga. Yang sebelah kiri itu adalah before. Kita bisa lihat di sana sangat minim sekali, belum tertata juga, kayak logonya masih sangat sederhana, lalu masih asal-asalan taruh-naruhnya, belum ada visual hierarki, belum ada estetika dan lain-lain. Lalu setelah di branding, kurang lebih demikian. Yang di sebelah kanan itu ya teman-teman, kita bisa lihat itu sudah istilahnya menarik dan layak untuk ditaruh di toko-toko, karena ini yang sebelumnya dia pengen ekspor ke luar negeri, terus dengan adanya rebranding ini, dengan ada desain yang proper, otomatis dia siap untuk dibawa ke luar negeri. Jadi pengaruhnya sampai sebesar itu. Mulai dari produk UKM lokal biasa, terus dibawa dengan desain, dengan di rebranding, sehingga dia bisa ekspor ke luar negeri. Terus bagaimana cara rebrandingnya tadi itu, kita akan detail ya. Jadi kita harus meriset dulu keunggulan-keunggulan produk itu seperti apa, atau value utama itu seperti apa. Lalu biasanya saya juga meriset latar belakangnya itu apa, terus riset target market juga, dan terakhir riset demografi. Demografi itu saya detailkan mengenai bagaimana, demografi itu adalah kayak tinggalnya di mana, terus pekerjaannya itu apa, penghasilan berapa, itu bisa dimasukkan ke demografi. Setelah semua riset terkumpul datanya, itu saya biasanya menggunakan interview ya, metodenya ya. Jadi metodenya bisa ketemu langsung atau via ketemu seperti ini via online. Setelah data-data terkumpul, saya mulai merancang desain-desain sesuai dengan hasil riset yang saya kumpulkan sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah perjalanan mulai dari 0 sampai jadi gitu ya teman-teman sekalian. Nah, lanjut. Nah, ini perlu dicatat juga, list brief itu bagaikan blueprint sebelum membangun rumah karena bersifat memetakan. Jadi jangan sampai teman-teman ini istilahnya asal desain juga, karena itu juga ibaratnya membangun rumah tanpa blueprint gitu. Jadi hasilnya nanti acak-acakan juga. Ada baiknya sebelum teman-teman mulai mendesain itu kita harus membuat list brief. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Nah, terus misalkan ada yang bingung mana yang harus didesain dulu, bentuk atau visualnya. Ini juga before dan after-nya, kurang lebih demikian. Kurang lebih mana sih yang mau didesain dulu gitu. Itu bergantung urgensi daripada teman-teman sekalian. Kalau misalkan bentuk, jika dirasa bentuknya kurang ergonomis atau menyulitkan pengguna, artinya dipegang itu susah, terus ditaruh itu gampang jatuh, terus tidak bisa melindungi produk dalam packagingnya, itu berarti teman-teman sekalian harus segera merevisi bentuknya. Terus kalau misalkan secara visual kurang menarik, dirasa kurang informatif, kurang instagramable, kurang unik, ya maka dari itu teman-teman sekalian harus segera merevisi atau merebranding visual pada desainnya itu. Jadi lalu yang terakhir adalah, ini saya mengutip daripada Steve Jobs, bahwa desain itu tidak hanya dilihat dari tampilan secara visual, namun desain itu dinilai bagaimana dia bekerja.
kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau apa, monggo kita diskusi. Iya, terima kasih Kak Akbar. Mungkin ada dari adik-adik mau bertanya dulu. Mungkin kita buka 3 pertanyaan sebelum nanti mungkin Kak Akbar akan membahas satu persatu dari 4 contoh yang udah diberikan ya. Ini kan ada yang bunga ya, terus kemudian ada lobster, terus kemudian ada yang miniatur, terus satu lagi apa ya, saya kok lupa ya, 4 itu. Kado, Pak, anu, masalah. Kado ya. Satu lagi ini kesukaan saya, makanan salad. Iya, yang Jihil. Ya, Jihil. Ya. Mungkin ada 1, 2, 3, yuk pertanyaan bisa langsung raise hand atau langsung open mic begitu, supaya kita tambah rame nih kalau. Tapi saya tadi tertarik sih, Mas, mungkin ini curiosity saya sih. Jadi kan dikatakan kan warna itu kan terus mempunyai hierarki ya, artinya kan warna itu terus kemudian menunjukkan kelas. Gitu. Iya, betul. Kan terus kemudian ada high end, terus ada middle, terus ada middle low gitu ya. Nah, mungkin bisa nggak diceritain dikit gitu tentang pengalaman praktis dari Mas Akbar gitu ya. Selain tadi misalnya tadi sudah dikasih contoh apa namanya, kalau yang premium itu kan golden red gitu ya. Nah, terus kalau yang middle itu yang kayak apa misalnya, kalau pastel gimana gitu, misalnya perpaduan kan, kalau warna itu kan ada yang kontras misalnya gitu ya. Betul. Rumah makan Padang itu kan kontras ya Mas ya, merah kuning gitu. Iya. Ya kan, itu kan betul. Tapi ada yang kemudian warna-warna sejenis gitu ya. Misalnya kayak kalau saya paling suka tuh melihat warnanya The Waves untuk yang Masat gitu ya. Nah itu kan warna-warna sejenis. Birunya itu kan biru ini, terus ada biru ya macam-macam. Iya, betul. Nah ini gimana nih Mas? Ada sedikit cerita pengalaman atau cerita praktis gitu dari Mas Akbar. Ada. Ya. Sebelum kita mendesain, lagi-lagi kita harus meriset dulu apa usaha yang kita kerjakan. Contoh yang paling mudah yang sering saya pegang memang di bidang food and beverage. Tapi ada juga yang di bidang misalkan kontraktor, terakhir saya bikin tuh kontraktor. Itu bagaimana caranya secara bentuk maupun warna itu menceritakan dia bahwa dia tuh gagah, kuat, tegas, bold. Nah itu juga berpengaruh juga pada warna-warna. Terus saya ingin tanyakan ke dia, kamu brandmu ini pengen dikenal sebagai brand yang bagaimana? Dia bilang selain tadi saya sebutkan gagah, tegas, bold tadi itu dia pengen dipercaya. Nah kalau misalkan yang dipercaya itu menurut literasi yang pernah saya baca itu warnanya biru, karena warna biru itu sifatnya trustworthy. Nah, terus untuk menyimpulkan kegagahan atau mungkin menyimpulkan sebuah bangunan, itu akhirnya saya mengambil warna abu-abu. Jadi perpaduan antara biru dan abu-abu, karena abu-abu sendiri nggak jauh-jauh dari sebuah warna bangunan. Itu kurang lebih seperti itu. Namun dari segi dari segi formnya, dari segi bentuknya juga saya riset bagaimana agar si logo ini dia sangat menyiratkan bahwa dia itu sesuatu yang kokoh, yang tegak, yang gagah gitu. Jadi ini adalah perpaduan antara sebuah form, bentuk, dan warna. Jadi untuk mewakilkan atau menceritakan itu kita harus dilihat dari 2 sisi perspektifnya, yaitu dari warna dan dari bentuknya juga, Pak. Lalu misalkan ada lagi, saya pernah menggarap studio kreatif, fotografi gitu ya, model-modelnya studio fotografi itu dia pengen menonjolkan sebuah kreativitas. Kalau menurut saya kreativitas itu, dan saya juga pernah baca juga,
warna orange atau warna kuning itu biasanya menyimbolkan sebuah kreativitas juga. Nah, itu selanjutnya adalah bagaimana kita mengolah warna-warna orange tadi itu. Bisa dikombinasikan dengan warna-warna yang lain gitu. Terus kalau misalkan teman-teman bingung memilih warna, itu coba cari di Google, nanti namanya color wheel. Nanti di color wheel tadi itu ada 12 warna. Teman-teman sekalian bisa mix, mungkin bisa memadu-madukan ya, mau yang bagaimana warna-warnanya kayak gitu. Ada warna komplementer itu biasanya warna yang berhadapan misalkan, dan warna-warna yang berhadapan itu biasanya warna yang cocok Pak untuk sebuah brand. Misalkan kita lagi malas mikir ya warna biru dipadukan dengan warna apa ya gitu. Warna merah nggak cocok, warna ungu nggak cocok, tapi dengan adanya teori komplementer atau teori color wheel itu, biru berhadapan langsung dengan orange, itu langsung tepat sasaran, jadi langsung bagus, itu langsung auto bagus sih kalau saya bilang. Terus merah biasanya warnanya sama hijau gitu gandengannya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sih Pak mengenai warna-warna. Kalau misalkan mengenai kelas itu juga bergantung. Kalau misalkan yang high end itu biasanya warna-warna yang dark karena dia ingin menyimbolkan sebuah keeleganan. Jadi misalkan biru nggak apa-apa biru, cuman birunya mungkin biru yang lebih gelap gitu. Terus kalau misalkan merah, ini kan saya contohnya mana tadi ya? Merah tapi nggak nyempring, tapi bold Iya, dan betul. gitu Nah, ya. misalkan gini Pak, di screen gini, merahnya lebih merah dark, merah soft, terus dipadukan dengan sesuatu yang golden, berbeda dengan yang penyetin sebelahnya yang ikan itu, atau apalagi yang risolazat berbeda, itu sudah jauh berbeda lagi Pak. Jadi yang sisanya itu sifatnya dia middle sampai middle up lah, itu masih bisa. Jadi sifatnya dinamis, ngejreng gitu Pak. Kerasanya berat gitu ya kalau yang high end gitu ya. Iya, sesuatu yang value-nya berat gitu. Gitu. Wah ini kalau ya itu kelas ya. Wah, ini keren ini sebetulnya. Karena banyak lagi sebetulnya yang bisa diulik belum tentang apa ya tipografinya. Tipografinya juga. Tipografi juga ini misalkan mumpung lagi buka slide yang ini Pak. Ini kan saya bedakan juga. Yang rendang Mamax ini karena dia sifatnya high end, saya pilihkan font-font yang elegan. Font-font yang elegan itu yang biasanya sifatnya serif atau ada kaitnya di belakangnya. Ini seperti kita lihat ini kan ada kait-kaitnya juga. Ini biasanya menyimbolkan sesuatu yang elit, yang bersifat darah biru lah dalam tanda kutip darah biru yang dia yang sifatnya lebih kelas gitu, berbeda dengan sebelahnya yang itu kan penyetin. Terus yang di mana yang di rendang Mamax ini kan ada tulisannya di original taste, itu juga saya pilihkan yang gimana caranya dia seperti sesuatu produk yang profesional yang buat high class gitulah. Yang ada genuine ya. Iya, jadi itu yang tadi saya bicarakan perpaduan antara form, bentuk dan warna. Itu contohnya ada di rendang Mamax atau di brand-brand lain yang saya sajikan di sini. Itu dan mungkin kalau yang high end itu tidak terlalu ekspresif banget gitu ya. Betul, iya minimalis gitu Pak sifatnya. Dia sifatnya minimalis. Saya kalau boleh gini Pak, interaksi. Itu saya suka banget tuh kuliner khas Indonesia ditaruh di bagian yang gold. Bagian itu menarik atasnya. Loh. Iya. Itu kenapa ya? Itu memang jadi itu sebagai pembukanya agar bahwa ini adalah kuliner khas Indonesia yang bersifat high end, yang bersifat kelas, yang bersifat elit. Itu makanya saya taruh atas, terus saya balutkan dengan warna yang golden tadi itu. Jadi memang ada alasan-alasannya. Jadi tiap titik itu ada alasan-alasannya kenapa saya taruh di sini, kenapa saya taruh di sini. Itu tadi lagi-lagi masalah visual hierarki sih sebenarnya, teman-teman. Masalah visual hierarki. Mana tadi visual hierarki? Nah, ini. Nah, kayak gini. Itu adalah tugasnya daripada visual hierarki. Jadi visual hierarki ini naruh di mana sih informasi yang ingin diutamakan, mana sih yang mau dikasih highlight. Nah, kurang lebih diramu di sesi visual hierarki. Itu teman-teman sekalian. Oke, Kak Akbar, ini menarik sekali. Sebenarnya saya sendiri secara pribadi masih banyak penasarannya gitu ya. Iya. Cuma ini di sini nih di chat ini udah ada 2 orang nanya nih.
mungkin aja ya, kalau saya bacakan rasanya nggak afdol, jadi mending langsung ngomong sendiri deh gitu ya, langsung ngomong Boleh, ke boleh. Akbar sendiri. Oke, Viola Dwi, Chris. Viola Dwi, Viola apakah di monitor bisa open mic begitu? Nah, halo Viola, Iya, iya. Halo. nggak Mungkin ada. saya jawab langsung aja ya. Oke, langsung ya. Oke. Langsung saya jawab tadi pertanyaan dari Mbak Fiona itu mana tadi ya? Didapatkan dari interview. Saya ingin tahu untuk hasil interview didapat dari pelanggan atau pekerja. Jadi tadi ketika mau bikin itu kan risetnya dari interview. Nah ini didapatkan dari pelanggannya, customernya atau pekerjanya begitu ya. Ya, ini misalkan saya sebagai desainer saya ingin interview, ya otomatis dengan pemilik sebuah brand itu. Misalkan dia pemilik kafe, ya otomatis saya harus bertemu dengan orang itu, saya interview, saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan, biasanya 9 sampai 12 pertanyaan yang saya akan ajukan ke beliaunya. Saya ngajak ngobrol, saya gali terus, saya gali sampai keluar intisari daripada percakapan itu apa gitu, sampai ketemu intinya, oh ternyata inti dari brand yang Bapak omongkan tadi itu ini gitu. Nah, setelah dari hasil kita interview tadi itu kita terjemahkan lewat visual, jadi dari ide kita terjemahkan ke visual, lalu kita sediakan biasanya 3 sampai 5 alternatif. Setelah alternatif jadi, kita berikan ke pemilik brand tadi itu. Jadi itu kita interviewnya dengan langsung tektokan atau komunikasi dengan pemilik brand. Itu Mbak Fiona, semoga menjawab. Oke. Ini langsung ada yang kedua juga, bentar. Dari Mbak Jessica ya. Mbak Jessica ya. Sebentar. Ini kacamata saya bermasalah. Yuk, Mbak Jessica bisa langsung open gitu dong, biar kita tambah anget gitu. Halo Mbak Jessica, bisa open mic kah? Oh, mic sekarang rusak. Oke. Nggak apa-apa, di tempat saya juga ribut kok. Ya, jadi dari Jessica nanyakan di presentasi disebutkan ada dapat brief itu biasanya dari riset interview. Saya penasaran, kalau semisal klien yang Kak Akbar temui itu tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Kakak, bagaimana cara menghadapinya? Nah, iya benar juga sih. Iya, saya pernah kejadian kayak gini. Jadi pas itu kliennya sangat minim informasi dan akhirnya saya dari informasi itu saya coba ramu juga. Ternyata nggak menemui titik terang. Artinya dari hasil interview tadi itu saya bikinkan desain, nggak menemukan titik terang. Akhirnya saya putuskan untuk interview ulang lagi sampai benar-benar ketemu hasil bagaimana. Interview itu nggak formal juga ya pas itu ya. Jadi kita ngobrol terus sampai akhirnya dia memunculkan satu perkataan bahwa oh ini jawaban yang ingin saya cari-cari. Pas itu dia punya apa sih namanya kayak studio personal branding. Jadi dia ingin punya ada istilah kreatif personal branding gitu ya. Dia nggak bisa memberikan jawaban dari yang saya ajukan tadi itu. Dan sudah saya berikan beberapa alternatif, nggak ada yang cocok. Akhirnya saya ngajak ngobrol terus. Akhirnya sampai ada satu titik bahwa, oh ini yang bisa saya jadikan bentuk di logonya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, coba Mbak Jessica tadi itu coba diomongin ulang lagi aja. Pak ini kurang begitu jelas, hasilnya juga kurang memuaskan. Ya kita terus terang aja lah. Hasilnya kayak gini Pak, ini pasti nggak cocok. Pasti desainer punya feeling demikian, punya insting demikian. Pak ini masih belum sreg deh Pak. Maka dari itu biasanya saya sih ngajak ngobrol ulang lagi aja sampai ketemu titik terangnya bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Tapi dari pertanyaan Jessica itu lucu loh. Itu juga kalau saya kebetulan di desain produk ya. Itu kalau misalnya kan di UMKM terutama kita ngadepin UMKM itu benar-benar nggak kebayang loh ya.
Bisa Iya, nggak betul. Mas Akbar cerita di Kak Anggur cerita sedikit nih apa pengalamannya dengan UMKM karena dengan tadi ada Oke, program oke, iya, iya. itunya. Ya, betul. UMKM itu sendiri kan orangnya sangat minim pengetahuan mengenai desain, Pak. Dia Ya, sangat, ya. bahkan bisa dibilang nol. Oleh karena itu saya giring biasanya lewat visual-visual juga. Jadi saya ajukan mood board atau referensi, Bu, kira-kira dari referensi ini, dari 10 referensi, biasanya saya kasih 10 dulu, 10 referensi ini, kira-kira Ibu cocok yang mana? Pilih 5 dulu, Bu. Oke, dia pilih 5. Setelah pilih 5, saya kerucutkan lagi. Bu, dari 5 ini, Ibu suka yang mana? Gitu. Ternyata suka yang 3 gitu kan, misalkan 3 dari 3 ini, nah kita bisa jadikan referensi utama untuk pengembangan berikutnya. Memang harus ada edukasi-edukasi yang kita lakukan sebelumnya dulu, agar si ibu-ibu UKM ini yang mana dia nol mengenai desain, kita harus edukasi dulu agar lebih memudahkan proses pembuatannya. Jadi seperti itu. Jadi saya sodorkan referensinya, saya edukasi juga per referensi itu. Bu, ini stylenya seperti ini, Ibu cocoknya seperti ini dan lain-lain. Itu. Jadi kayak pitching gitu ya Mas ya. Ya, lebih ke edukasi juga. Gitu. Iya, berarti iya juga sih. Saya lebih suka ketika lebih ngobrol lebih lama gitu loh. Karena semakin lama semakin banyak informasi yang didapatkan, itu akan memudahkan proses desain. Proses desain sendiri pun aslinya 15 menit udah cukup gitu loh. Cuman untuk menentukan 15 menit itu kita kan butuh riset yang cukup lama untuk sampai ke titik itu. Desain kayak gini kita bisa lihat di layar ini paling cuma 1 jam selesai. Tapi untuk mencapai titik ini kita kan harus ada alasan-alasan tertentu gitu loh, harus meriset-riset juga gitu. Ya. Jadi gitu kurang lebih Mbak Jessica. Jadi mungkin kalau misalkan buntu nggak ada jawaban, mungkin bisa digiring juga ya menggunakan referensi-referensi dari Pinterest atau Google yang sudah ada, terus dikasih tahu, Pak ini mau yang seperti apa sih dari gambar-gambar demikian, nah gitu. Jadi kita harus mengedukasi juga sih, selain ngajak ngobrol kita harus mengedukasi juga. Ya, harus sabar-sabar juga sih sebenarnya. Mas Akbar, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Iya. Julius Wisdom. Julius, apakah bisa open mic? Saya akan selalu nawarin open mic sih, supaya barangkali ada yang lebih. Julius, apakah bisa? Halo Pak. Ya, silahkan Julius. Oke. Yuk, langsung. Yang banyak juga nggak apa-apa loh ya, jangan hanya yang seperti yang ditulis. Iya, mau tanya Mas, itu kan misalkan sudah apa ini? Untuk warna kan misalkan sudah sesuai dengan target market atau demografinya kayak yang di PPT ini, tapi dari pihak kliennya itu ngeyel karena tidak menyukai itunya Mas, warna yang telah dipilih. Kalau ada skenario tersebut terjadi, apakah Mas tetap mengikuti kemauan klien untuk berganti warna atau nanti membuat klien lebih memahami serta menyukai warna yang telah dipilih? Iya. Ya, itu pertanyaan yang bagus karena sering saya temui juga hal-hal demikian. Pertama gini Mas, untuk approach pertama kita misalkan memberikan warna merah, Pak merah ini sudah cocok dengan perusahaan Bapak, warna merah ini sudah mewakili perusahaan Bapak, terus ternyata dia nggak cocok. Ya udah, pertama kita harus edukasi lagi. Pak, karena perusahaan Bapak demikian, tuh warna merah itu bagus, bla bla bla. Cuman kalau misalkan dia sudah benar-benar mentok, Kak, mau Mas saya mau warna ini, ya sudah karena kita sebagai desainer dibayar untuk mengikuti kemauan klien, ya udah kita ngikutin dia aja gitu. Memang kita harus kompromi antara idealis dan realita aja lah Mas kalau kayak gitu. Kadang idealis kita nggak berjalan sesuai dengan realita, ya udah kita kadang-kadang kita harus mengalami hal tersebut demi kenyamanan antara klien dan desainer gitu aja sih Mas. Gitu. Kita sudah berusaha untuk memberikan warna-warna, kita sudah berusaha memberikan edukasi, tapi kalau misalkan klien yang ngeyel, ya sudah kita ngikutin klien itu aja, jalur tengah, jalur akhirnya itu sih sebenarnya juga ada jalur tengah. Kalau misalkan klien udah ngotot maunya itu ya sudah monggo Pak, kalau misalkan kayak gitu. Padahal kita sudah mengedukasi dan lain-lain, nggak apa-apa Mas. Kita ngikutin kemauan si klien, orang kita sudah edukasi juga kan, tanggung jawab kita sebagai desainer sudah dilakukan beberapa kali, terus
beliau yang nggak mau, monggo kita ngikutin aja. Itu kadang-kadang harus ada kompromi demikian. Gitu sih. Ya, semoga menjawab Mas Julius Prasetyo. Ya, terima kasih Mas. Ya. Oke, keren ya. Itu memang dilema desainer tuh di situ ya. Iya, Kalau antara dengan idealis sama realita itu kadang-kadang bertabrakan. dan kan kadang-kadang kan kita tahu tuh emang harusnya begini gitu ya. Cuman Iya, betul. Betul. Itu teman-teman sekalian. tapi ada nggak Mas misalnya nih ya yang Iya. oke akhirnya terus terserah klien begitu, tapi terus akhirnya klien tuh sadar, oh iya kalau gini beneran nih, bener Nah, Mas Akbar kemarin terus iya. balik lagi gitu. Ada nggak yang gitu? Ada. Ketika dia menyadari hal itu, misalkan project udah selesai dan dia baru menyadari hal itu, langkah saya biasanya adalah nge-charge lagi, Pak. Jadi mau nggak mau klien harus membayar fee daripada revisi, karena kan hitungannya project udah kelar, Bapak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, tapi nggak bisa direvisi. Kalaupun mau revisi harus membayar lagi, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu, biar istilahnya juga ada efek jerahnya gitu loh, bahwa kita desainer udah lebih tahu daripada sebelumnya, kita mengedukasi, ya kan, tapi nggak didengerin juga, ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi kebijakan saya kalau ada kasus demikian saya men-charge lagi itu sih. Oh. Tapi kalau untuk UMKM gimana Mas? Nah itu khusus untuk UKM karena saya juga ingin UKM itu lebih maju, jadi mungkin toleransinya agak dibesarin. Ya, dilonggarin ya. Iya, karena mungkin mereka juga mengenai desain nggak tahu, terus mungkin secara finansial juga mungkin mereka dananya nggak seberapa besar kayak korporat gitu. Nah itu ada toleransi yang karena memang visi saya di Monokrom Studio itu ingin UKM memiliki desain yang bagus gitu, jadi ya nggak apa-apa gitu, ada toleransi khusus. Betul. Dan pakem bisnisnya kan juga kadang-kadang, apalagi yang baru rintisan itu kan baru nyoba gitu ya. Iya. Ya, beda dengan korporat yang memang udah established gitu. Ya, betul. Oh, oke deh. Wah, ini sebetulnya jadi tambah seru. Tapi ini kayaknya akan tambah seru kalau sekarang kita nih masuk ke Mas Akbar, masuk ke gimana kalau kita sekarang ngebahas yang udah ada tuh. Iya, yang 4 bisnis itu ya. 4 bisnis ya. Mungkin Mas Akbar mau mulai dari mana nih? Ini langsung aja yang adik-adik yang terlibat langsung bisa open mic ya. Bisa langsung bertanya, nanggapin begitu nanti ketika diskusi dengan Mas Akbar. Kemudian yang lainnya juga akan mencermati ya apa yang kemudian harus dikerjakan atau harus dipikirkan prioritasnya apa. Mungkin silakan Mas Akbar, mau dimulai dari mana? Mungkin teman-teman yang punya bisnis ini bisa istilahnya kayak memperkenalkan produk-produknya bagaimana, lalu keluhan apa. Mungkin bisa saya bantu lewat sana dulu ya. Mungkin langsung gitu ya. Okay. Ya, terus misalkan keluhannya misalkan nggak cuma di packaging aja ya, di branding, dari logo, monggo silakan nggak apa-apa, bebas. Ya silakan, siapa? Lobster? Ya dari Lobster boleh. Lobster siapa nih? Oke. Ayo. Maaf sebelumnya saya tadi tidak mengikuti keseluruhan karena sedang mengurusi keluarga yang sakit, jadi mungkin saya cerita kendala saya aja ya. Iya, ini Lobster ya? Iya, Lobster Pak. Ya, jadi kan sebelumnya tuh kami jualnya cuma di bagian lobster air tawarnya tuh mentah aja, jadi belum ada produksi apapun, jadi kayak benar-benar mentah aja, cuma di packaging pakai box plastik yang tahan panas gitu. Nah, kalau packaging sendiri sih karena kita mainnya di pangan yang kayak gitu kan, packagingnya rada susah ya, kayak ya udahlah namanya juga buat bahan makanan doang gitu kan kesannya. Tapi untuk inovasi yang baru sih kita pengennya pakai ada lunchbox gitu, jadi cuman modelnya lunchbox, ada nasi, ada masakan lobster tawar, terus ada kondimen lainnya, terus nanti dipakein lunchbox, terus dikasih nama doang gitu sih. Sesimpel itu sih Mas Kian kita, jadi belum ada inovasi yang lebih mendalam lagi gitu sebenarnya. Karena kan kita modelnya makan kan, jadi
ya udah segitu dulu gitu. Belum ada inovasi yang kalau ini kan modelnya bener-bener yang bakso aci kan bener-bener kayak ya udah emang packagingnya emang pasarannya di pasar emang seperti itu gitu. Iya, Jadi iya. belum ada inovasi baru. Tapi sebelum tadi masuk ke yang makanan, tadi kalau misalnya jualnya lobster yang apa mentahan gitu ya berarti ya jualnya ya saat ini. Iya, kalau yang pertama kemarin gitu. Jadi cuma lobster Mentahan. mentah gitu. Itu Iya, mentahan mentahan. tapi Yang mati masih hidup mati lah. atau hidup? Hidup, masih hidup. Kita mainnya hidup. Kalau seru freezer itu. tuh kurang apa ya, kurang greget kalau freezer tuh karena kan kita pengennya fresh. Ya. Seru Ya, ya. itu, tapi sebetulnya mikirin packaging udang hidup. Packaging udang hidup. Iya, Pak. Packagingnya Itu kita tuh seru sebenarnya loh. tuh box plastik yang tahan panas. Jadi kalau seandainya orang nggak mau megang, gitu tinggal dikukus langsung gitu loh modelnya. Jadi Ya. ada bagusnya di situ sih packagingnya kita gitu sih. Kan nggak Ya. mungkin nih apa lobster terus dikasih plastik kayak ikan koi gitu kan nggak mungkin ya. Jadi pasti harus ada perlakuan. Nggak bisa lah. Makanya. Oke, Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Mau Iya, nambahin, kalau nggak salah itu ini kemarin tagline-nya dibantu Pak David apa ya? Lobster for everyone gitu ya? Iya, lobster for everyone. Lobster for everyone. Ya. Jadi ya. Ya kemarin saya udah lihat bentuk packagingnya gimana, yang bening itu ya kalau nggak salah ya. Itu mungkin bisa didesain, ya benernya bening itu Mbak ya, Mbak Tasya ya. Betul. Oke. Ya itu mungkin bisa didesain seperti yang saya tampilkan di sini. Jadi sifatnya itu pakai sabuk gitu loh Mbak. Nah dari sabuk ini kita bisa memberikan informasi. Contohnya yang di sabuk bagian bawahnya chicken curry ini kan ada cara memasaknya bagaimana, terus misalkan expiry date-nya gimana. Nah itu mungkin dari sabuk yang nanti akan ditaruh di packagingnya Mbak Tasya nanti bisa dicantumkan desain-desain atau informasi-informasi demikian agar nggak kosongan gitu aja loh Mbak packagingnya. Mungkin dikasih logo atau mungkin dikasih ilustrasi yang menarik gitu kan. Terus jangan lupa diberikan kontak-kontaknya kayak mungkin kontak WhatsApp atau mungkin sosial media Instagram dan lain-lain, karena itu bisa istilahnya menjalin komunikasi antara brand dan audiens, kurang lebih seperti itu. Itu adalah fungsi packagingnya nanti ya, kayak gimana ya. Jadi nanti diupayakan ada informasi dan desain yang menarik pada packagingnya Mbak Tasya nanti itu. Kurang lebih saya sarankan kayak gini aja Mbak, yang pakai sabuk gitu aja. Itu sabuk Itu sih. yang langsung linker ke box ya modelnya ya? Betul, iya mungkin bisa kalau misalkan nggak mau pakai swatip bisa langsung diakal pakai stiker, jadi langsung di wrap gitu ke packagingnya. Jadi istilahnya produksinya lebih murah daripada pakai kertas biasa terus dilem pakai isolasi gitu. Alangkah baiknya pakai stiker langsung terus di wrap gitu. Itu sih Mbak. Oke. Atau mungkin malah ini ya Mas ya, logonya itu ada di stikernya yang untuk apa ya nempel gitu, itunya mungkin polosan gitu, lah keren ya. Iya, terus dikasih ilustrasi kayak penyetin tadi itu misalkan, atau ilustrasi yang demikian, yang warna-warni. Tergantung target marketnya siapa dulu sih Mbak. Kita harus balik target marketnya siapa gitu. Misalkan yang seafood tadi mana ya, yang kayak ikan tadi itu kurang lebih kayak gitu aja. Nah misalkan kayak gini, jadi lobster terus dikasih gambar, dikasih logo, terus nanti dikasih tata cara penyimpanan bagaimana, tata cara penyajian bagaimana, terus Instagram, sosmed dan lain-lain dicantumkan di sana. Itu gitu sih. Oke, siap Mas. Emang rencananya mau gitu sih, cuman kita Gitu ya? belum tahu cara bentukannya mau dibuat desain seperti apa. Mungkin yang sabuk ini cocok sih harusnya sih. Ya, semoga dananya besok mumpuni ya Mas. Siap. Kalau warna-warna atau ukuran kayak gitu, nggak mau nanyain ke Mas Akbar. Mumpung loh ini. Gini, kalau kemarin Tanyain sih warnanya detail gini dong. Mas. Kalau dari kami tuh warnanya merah, hitam sama emas, karena emang apa ya? Kalau orang Chinese mungkin bilangnya feng shui ya. Cuman kalau dari kepercayaan saya sendiri kayak itu luck buat kita sih gitu maksudnya. Jadi Boleh, merah, emas sama hitam gitu. Iya. Kalau logo udah jadi sih sebenarnya. Jadi tinggal dilanjutkan aja sih Mbak. Kalau misalkan logo udah jadi, terus warna-warna sudah oke, kan kita tinggal menurunkan aja ke packaging. Itu udah oke sih menurut saya.
Tinggal gimana packagingnya nanti itu. Kalau boleh tahu target marketnya kayak gimana nih Mbak? Kalau target market yang box yang plastik itu buat semua orang sih Mas, tapi biasanya sih itu lebih ke ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang suka masak, ya nggak harus ibu rumah tangga sih, orang-orang yang suka masak. Ya, tapi paling 20 sampai 45 tahun lah kalau seandainya segmennya. Tapi kalau seandainya yang lunchbox tadi itu mah buat kalangan, kalau bisa sih anak SMA pun masih udah bisa makan gitu loh dengan budget yang mereka punya. Ya anak SMA zaman sekarang gimana sih? Duitnya berapa kalau buat sangu gitu lah. Tapi yang lobster mentah tadi itu nggak menutup kemungkinan bakalan B2B ya, bisnis to bisnis bisa ya itu ya. Gimana? Sorry Mas. Yang lobster mentah tadi itu nggak menutup kemungkinan bisa B2B ya, bisnis to bisnis ya. Bisa. Pengennya sih kalau sekarang masih ke customer langsung, tapi kalau untuk kedepannya kalau seandainya mau B2B itu harus apa ya? Komoditasnya harus lebih banyak karena kan sekarang masih skala rumahan gitu sih. Oke. Ya mungkin kalau kayak gitu desainnya dibuat se-universal mungkin ya. Jadi karena mengingat target marketnya bukan kalangan tertentu tapi semua kalangan, otomatis harus membuat desain yang fleksibel ya dan bisa diterima banyak orang ya Mas ya. Betul, iya, betul. Dan jangan terlalu terpaku dengan Pinterest ya. Kadang Pinterest itu juga menjebak gitu loh. Pinterest kadang iya kan? Kadang memang bagus desain di Pinterest bagus, cuman kadang nggak sesuai dengan kenyataan di Indonesia bagaimana. Nah, itu kayak gitu. Saya kemarin juga dapat klien bikin beras, terus dia minta desainnya itu yang minimalis yang ala-ala Jepang. Terus saya ingetin, loh Pak, Bu, sampean ini bukanya tuh di Indonesia. Jangan menganut yang di Pinterest. Nanti kalau misalkan nggak cocok sama target marketnya, itu berpengaruh sama penjualannya. Nanti dipikir, wah ini beras khusus Jepang, wah ini beras khusus buat sushi dan lain-lain, itu juga terpengaruh sama perspektif masyarakat. Nah, itu kurang lebih seperti itu sih, mengenai referensi dan kenyataannya di Indonesia itu bagaimana. Gitu. Mas Akbar, tapi kan gini nih. Iya, gimana? Saya kan kebayang tadi kan yang lobster ini kan ada dua jenis ya, yang mentah sama yang matang gitu kan. Nah, kalau misalnya nih diulik dari sisi warna gitu ya, sisi warna gitu ya, terus kemudian keramaian apa namanya aksesoris di packagingnya, itu gimana Mas peta ininya, mana yang lebih ramai, mana yang enggak, atau mana yang lebih soft misalnya, apakah yang mungkin yang lebih apa ya namanya enggak terlalu banyak warna itu yang mentahan, yang terlalu banyak yang agak banyak warna yang matang gitu, gimana Mas? Petanya gimana? Kalau misalkan dilihat dari jangka panjangnya tadi Mbak Tasya ingin ke B2B ya, bisnis to bisnis ya. Itu ada baiknya yang mentahan tadi itu ya meskipun dibuat universal mungkin, tapi dibuat lebih ke elegan. Karena gimana nanti brand besar ketemu brand besar gitu, kita tampilannya juga harus profesional yang nggak main-main gitu istilahnya. Ya contohnya di dua produk inilah, yang sebelah kiri Rendang Mamax itu kan dia kesannya serius, elegan, tenang gitu kan. Sementara berbeda dengan penyetin sebelahnya yang dia sifatnya dinamis dan lain-lain. Mungkin untuk yang ready to eat, yang siap makan tadi itu bisa didesainkan seperti yang penyetin tadi itu, yang penyetin di depan kita ini. Itu karena sifatnya lebih humble, lebih ramah, lebih humanis. Nah, otomatis dan apalagi itu kan mau dikonsumsi juga, otomatis kita harus menyiapkan visual atau identitas yang lebih ramah untuk audiens gitu aja. Karena gitu sih Pak. Karena kan sifatnya langsung berhubungan langsung dengan target market yang ingin makan ya, otomatis kita harus menyajikan sebuah desain yang lebih ramah, humanis, humble gitu sih Pak. Itu dibedakan dengan yang mentah tadi itu. Ya. Oke, Tasya, masih ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira dari kelompok lobster nih? Belum sih Pak. Mumpung ini nanti jangan-jangan masuk pikirannya baru ketika 2 hari baru Iya, biasanya waktu udah jalan baru kepikiran, kenapa kemarin nggak tanya ya. Cuman itu biasanya idenya tuh datang waktu udah ngelakuin ya Pak. Mungkin bisa hubungin Mas Akbar besoknya, ada kontak person yang mungkin ada dan mungkin minta
minta Bu Winta ada kontak person. Iya, nanti ke Follow. ya ke Sentrino Follow aja. IG-nya dong. Oh iya, nanti kita follow-followan ya Pak ya. Siap. Terima kasih, mungkin Oke, bisa dilanjut thank sama you. kelompok yang lainnya. Ya, thank you, Boleh, Bu. Tas. Thank you. Oke, mana nih kelompok yang ready nih? Kado, Guild, apa sih? Kok Halo, lupa ini iya, Pak. namanya? Flower Oke, House. ya. Saya dari Oke. Kado. Iya, Kado, gimana Kado? Iya. Oh, sebelumnya Jadi, maaf, Mas Akbar, iya. saya bisa bantu share screen foto mereka kalau mau ya. Boleh Kalau silakan. diperlukan, nanti Saya kasih stop tanda share aja. dulu. Oke. Oke, gimana? Oke, saya lanjutkan. Jadi secara singkat, kalau Kado ini tuh produknya, Bisa. halo, suara saya jelas nggak ya, Pak? Jelas. Aman. Oh ya, oke. Ya, secara singkat, produk saya ini DIY main di miniatur. Ya, kayak gitu. Tapi kita bergerak di front store ininya, miniaturnya rata-rata. Oke. Nah ini nanti jadi kayak DIY, jadi kita bangun sendiri, ngerakit sendiri. Iya. Lalu untuk packagingnya sementara kita ini pakai kardus box biasa yang ada di jual umum gitu. Itu di belakang ada, di next slides itu ada. Jadi kami cuma main di stiker-stiker aja untuk keterangan dari isinya gitu. Karena kemarin di awal tuh kayak saya sempat searching untuk yang brand identity-nya tuh, jadi kayak dicetak sekalian di kardusnya, cuman terhambat di minimal pembelian, karena kan kalau yang kardus cetak gitu tuh harus minimal kayak 100 atau lebih. Nah, sedangkan kita kan masih small business, jadi kurang berani untuk pengambilan banyak gitu. Ya, itu sih. Ini packagingnya yang ini, apa yang mana? Bukan, itu isinya sih. Oh, berarti packagingnya yang saya tangkap itu box biasa yang dikasih stiker-stiker gitu ya? Iya, kalau itu ada di halaman 11. Halaman 11. Oh, sepertinya berbeda. Enggak, tapi saya nangkep kok. Boxnya itu apakah sudah ada branding-brandingnya? Artinya sudah ada desain atau informasi-informasinya sudah ada belum ya? Jadi kalau yang kami isikan di boxnya itu tentang yang pertama itu tema dari isi bangunannya. Oke. Lalu ada branding dari kita sendiri kayak nama, logo, sama ya tulisan ala-ala gitu tuh. Sama satu lagi ada seal di boxnya. Oke, atau Elke mau share screen? Kita bisa kasih akses. Bentar, Bu. Ini saya berusaha untuk pindah ke laptop, cuman laptopnya belum bisa. Iya. Tapi kalau misalkan didengar dari informasinya udah oke sih. Aku udah bisa bayangin kayak ditempel-tempel stiker gitu ya, yang bersifat informasi gitu ya. Bener nggak? Iya, betul. Itu udah oke sih, kayak DIY banget sih. Aku udah bisa saya bisa bayangin sih udah. Iya. Apa sih? Tapi saya tuh kayak masih merasa terlalu kosong gitu rasanya, karena stikernya tuh masih masih kayak terlalu kecil-kecil gitu sih ya? Ukurannya kan. Iya. Kurang eye-catching gitu rasanya. Mungkin ditambahin sabuk kalau mau kayak tadi sebelum yang lobster itu. Jadi ada sabuknya, terus mungkin dikasih stiker di ujung sabuk tadi itu, jadi orang bisa buka sabuknya tadi itu. Jadi itu juga kayak bisa jadi seal-nya gitu ya? Betul, ya kayak gitu. Jadi kita mainkan. Jadi nggak terlalu kosong, tapi kita bisa meminimalisir biaya produksi packaging dan istilahnya bisa full juga gitu loh Mbak. Nggak perlu cetak stiker banyak-banyak, cukup dengan seal tadi itu, terus dikasih stiker satu yang mewakili, itu udah cukup sih menurut saya. Gitu.
Dan itu bagus juga ya, kayak ada user experience-nya itu Iya, ada membuka experience-nya hadiah membuka, gitu ya. jadi Ya buka ditarik pita. itu stikernya. Jangan lupa diberikan informasi-informasi itu, mungkin kata-kata juga lucu sih kayak gitu-gitu kan. Kata-kata yang bersifat personal. Jadi terbangun engagement atau hubungan antara klien dengan pemilik brand. Gitu sih. Itu juga boleh diberikan kata-kata. Kalau yang ya yang kata-kata itu saya masukin tapi dalam bentuk kayak stiker-stiker freebies gitu sih di dalamnya. Jadi Boleh. nggak masuk ke packingnya. Nggak apa-apa. Iya. Itu bagus sih. Gitu, ya. Udah jadi include freebies-nya ya udahan ya. Iya, jadi bagus ya di sih. dalam packingnya itu nanti ada stiker dari ini logo kami sendiri, lalu ada stiker hasil jadi dari miniaturnya sama ya stiker-stiker kayak motivasi dan kawan-kawan gitu betul, sih. bagus. Iya. Paham. Itu cukup bisa memberikan awareness juga, karena stiker kan bisa ditempel di mana aja. Itu bagus sih itu idenya. Jadi mungkin kalau saran saya dikasih sabuk tadi itu aja Mbak ya, sabuk terus dikasih kucing, kasih stiker gitu aja. Gitu sih, tinggal dimainkan. Oke, makasih. Sama-sama. Kalau untuk tadi kan tentang hierarki informasi ini, Pak Tata, saya tuh soalnya harus tag tim gantiin Pak Tata 20. Apa namanya, tentang hierarki informasi, karena ini kan DIY, terus tadi Kak Akbar bilang tentang informasinya sudah ditaruh belum di packaging begitu kan? Betul, ya. Kira-kira berarti informasi apa ya? Misalnya itu ya tentang chatnya ramah anak atau tidak atau begitu ya? Atau informasi itu mungkin misalkan dijauhkan dari anak usia sekian sampai sekian. Itu kan juga penting juga. Terus mungkin dikasih apa lagi ya, informasi sosial media juga penting sih di sana. Jadi kalau misalkan orang mau aku pengen nih kado, kira-kira bisa dihubungi di mana ya. Nah, kita bisa memanfaatkan packaging tadi itu untuk disematkan sosial medianya, kayak mungkin WhatsApp atau kontak personnya bisa di sana semua. Jadi istilahnya memaksimalkan fungsi packaging tadi itu. Gitu sih. Jadi informasinya kalau misalkan produk gini kayaknya lebih ke tata cara penggunaan aja ya, dijauhkan dari anak usia sekian, terus baik untuk usia sekian itu tuh perlu. Terus jangan lupa ikon-ikon membuang sampah pada tempatnya, itu juga sebagai tanggung jawab pemilik brand, itu juga kayak gitu. Jadi pokoknya setiap teman-teman yang punya produk apa dan bisa apa, pokoknya harus tahu informasi paling penting apa yang harus diketahui langsung oleh pembelinya begitu ya. Betul. Tadi setiap kasus berarti beda gitu ya tadi ya dari. Iya memang betul. Kasus makanan berbeda dengan kasus produk seperti ini, gitu sih. Ada treatment khusus. Gitu. Itu siapa share screen ya? Itu Kak Akbar. Oh, bukan. Elke ya? Elke, ini punya Elke. Oh, oke. Iya, apakah terlihat? Jadi kayak gini. Oke. Iya, paham. Ya ini udah bagus sih dari packaging kekinian kayak banget terlalu lah. kosong gitu. Ini udah Instagramable banget lah ini. Ala-ala Pinterest gitu kan ini. Bagus. Estetiknya dapat. Ini estetik dapat. Cuman tadi aku setuju sama Mbak ya tadi itu kosong, terlalu banyak kosong. Banyak hal-hal yang bisa diisi atau dieksplorasi di sana. Ini udah bagus. Misalkan dikasih sabuk, terus itu ikon senyumnya taruh di bawahnya, paling bawah itu udah bagus. Jadi kombinasi antara sabuk dan ikon senyum. Jadi manakala audiens atau klienmu membuka, itu harus menyobek ikon smile-nya tadi itu, terus baru dibuka. Itu ada experience tersendiri sih pasti kayak gitu. Ini udah bagus sih. Warna-warnanya juga udah pastel-pastel gitu. Oh ini. Apa tuh? Iya, untuk filosofi warnanya sendiri kita juga ada sih sebenarnya itu kayak gimana? Warna dasar terus jadi warna tersier gitu. Kalau yang kemarin saya coba brainstorming sama tim saya itu kayak dibuat ini sih Mas. Jadi kalau di obat itu kan kayak ada ingredients-nya itu. Nah, tapi kalau kita tuh ditulis kayak isi di dalamnya tuh apa aja gitu. Boleh. Itu apakah kayak masih masuk?
asik lah itu untuk menjalin hubungan antara brandmu dan istilahnya apa ya, klienmu, itu satu hal yang asik sih, udahan asik kok, itu nggak apa-apa. Aku juga pernah ngelakuin kayak gitu juga sebenarnya. Jadi kan komunikasi kan macam-macam ya bentuknya ya, itu juga boleh seperti itu. Jadi orang kan mikirnya, wah ini ternyata ingredients di dalamnya itu ini itu bagus, nggak apa-apa. Improvisasinya bagus ya gitu. Mungkin gini Mbak, saya kalau saran kalau misalkan di foto lebih close up lagi ya. Jadi ini udah bagus nih foto kayak gini, cuman lebih di close up lagi supaya keunikan yang tadi Mbak sajikan itu lebih kelihatan di audiens. Oh ternyata lucu ya, ada isinya kayak gini. Itu kan bisa ke expose juga kalau misalkan fotonya lebih close up, gitu aja sih. Supaya ada teasing. Oh iya. Gitu. Bagus. Iya, ini soalnya kemarin kayak foto ala-ala Iya, untuk iya, isi feeds. Bagus Iya. kok, bagus. Udah bagus-bagus semua kok ini. Terus lanjut. Bagus ini. Ada lagi? Sudah sih, sementara itu sih dari ya perbrandingan kami. Iya, udah oke sih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya. Oke, masih bisa. Mas, kalau ini terkait tadi saya terus jadi kepikiran punyanya Kado ini. Sebetulnya kalau di dalam packaging itu mana sih yang lebih prioritas, kita nggambarin produk kita, artinya ya ada beberapa, jadi ya misalnya informasi oke gitu, tapi lebih mencerminkan itu value dari produk kita atau identity kita, atau sebetulnya malah ini lebih ke identity-nya si customer sih sebetulnya. Oh. Kan kadang-kadang kan kita kan ngebayangin kan ya orang biar kan kalau sekarang nih kalau kita bicara branding ini kan bukan lagi produk ini kita apa ya, jadi istilahnya lebih ini gue banget gitu ya. Nah supaya kemudian packaging itu kerasa itu menjadi gue banget tadi customer itu. Nah itu mana sebetulnya yang lebih prioritas, yang gue banget karena menggambarkan customer-nya, atau ini produk yang lu butuhin sih gitu. Nah mungkin itu gimana tuh Mas? Jadi pertanyaannya kurang lebih personalnya tuh mau dikuatkan nah, ke yang mana, betul, ya kan? Betul. Oke, pertanyaannya bagus sih. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya karena kita sifatnya surfing ya, kita harus ngikutin personalnya klien. Cuman kalau kayak gitu kan membutuhkan lebih banyak effort, Mbak. Jadi saya lebih pilih untuk bahwa ini loh, ini ada produk yang bisa custom. Kok saya sih lebih demikian. Jadi lebih menonjolkan atau menguatkan value dalam diri kita, yaitu personal brandingnya dikuatkan aja sih Pak kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngikutin klien nanti kan terlalu banyak effort yang dikeluarkan, tapi saya lebih pilih lebih menguatkan identitas bahwa ini loh produkku itu bisa custom demikian rupa. Kayak gitu sih Pak. Ya. Mungkin bisa jalur tengahnya, misalkan ada event-event khusus yang sesuai request, itu mungkin bisa dibuatkan agar personalnya itu lebih ke klien gitu loh. Kan ada pesanan-pesanan khusus buat kado-kado yang lain, misalnya buat ulang tahun nih misalkan. Ini mungkin bisa ditawarin apa namanya kayak si packagingnya ini dibuatkan personalnya sesuai dengan kliennya bagaimana. Itu akan menambah value juga sih dalam bidang servisnya, gitu sih Pak. Jalan tengahnya sih kalau saya mikir gitu. Ya. Iya, karena kan kalau ngelihat itu kan, karena gini loh, persoalan ini kalau menurut saya ya. Iya. Dugaan saya itu kan sekarang packaging itu ya produk itu, maksudnya itu packaging itu kan nggak bisa, bukan sesuatu hal yang dia ya pembungkus pemanis gitu loh. Tetapi kan betul. sekarang kan intensitasnya adalah bahwa packaging ini tuh sudah bagian dari produknya, sehingga kalau mau buang itu kan sayang. Ini yang saya lihat tuh, saya tuh senang dengan packagingnya Radio Magno-nya Pak Singgih gitu.
Jadi begitu dia dibuka, sederhana, tapi orang mau buang itu tuh sayang gitu. Sayang, ya. Jadi kalau kita nggak mau pakai radio makronya, ya itu disimpan lagi, jadi itu jadi kayak storage-nya misalnya kayak Storage-nya, gitu. iya. Nah ini kan mungkin kan terkait dengan punyanya Elke ini ya. Jadi menurut saya Oke, bisa sih, Pak. packaging ya toh Mas. Jadi packaging ini bukan hanya sekedar kemasan yang kemudian pakai buang kayak Pakai bungkus buang. mie gitu ya. Tapi Iya, itu juga boleh. jadi Iya. kayak kontainernya, jadi kayak Ya, atau mungkin displaynya gitu ya. Nah, ya. Nah, itu gimana Mas? Tuh. Punya pengalaman kayak gitu nggak Mas? Kalau saya sih di bidang produk demikian jarang sih Pak. Saya kebanyakan di bidang produk food and beverage gitu sih. Ya, tapi itu dimungkinkan ya Mas ya. Misalnya jadi kayak tempat displaynya atau tempat storage-nya. Oh, sangat memungkinkan. Itu kan istilahnya kolamnya Dispro kan itu. Kalau saya kan secara visual aja. Jadi kalau Dispro lebih menguasai Dispro sih kalau seperti itu. Tapi kalau saya sarankan bisa dijadikan kayak rak displaynya gitu loh. Jadi misalkan ini bangunannya kayak gini, di bawahnya itu loh Pak. Jadi ada kayak rak untuk atau apa sih kalau gitu ya? Untuk rak untuk menyangga tokonya itu kan bagus. Atau ibaratnya kalau itu kayak ya kita ke showroom, ke pameran ya itu kayak showcase-nya gitu ya. Nah, ya showcase ya, betul seperti itu. Oh, oke. Nah, itu menarik itu kado. Iya, Mbak Elke itu bagus sekali loh itu idenya dari Pak Guspara itu. Oh, bagus enggak. Tadi iya, artinya memanfaatkan packaging agar nggak dibuang gitu. Selain itu juga bisa mengurangi limbah juga, jadi sifatnya kayak eco-friendly juga. Wah, bisa banget itu dikembangin itu. Iya, tadi karena sebenarnya kan saya mencermati diskusinya Mas Akbar dengan Elke aja, jadi kebayang, oh iya ya, harusnya bisa gitu. Iya, bisa tuh Mbak Elke bisa diaplikasikan sih itu. Iya. Oke, Elke atau Bu Winta ada tambahan lagi? Langsung ngomong aja Elke, ngapain ketik-ketik? Iya, Pak, itu juga bagian dari yang sedang kami pikirkan dari kemarin tuh masih scroll Pinterest dan berbagai media sosial. Jadi kayak biar produknya tuh bisa langsung jadi packing kayak itu loh Pak. Kalau misal beli roti tart kan ada apa boxnya yang ada transparannya itu gitu. Jadi sekalian bisa jadi frame-nya. Itu yang sedang kami pikirkan. Jadi DIY-nya yang dibeli sama packing-nya. Mereka nanti membuat dua. Itu bagus. Pak masih ke mute Pak. Sorry. Ini saya jadi agak diskusi agak lepas sedikit ya Mas Akbar ya Bu. Iya, monggo gimana. Ini gara-gara diskusinya Elke dan Mas Akbar. Jadi saya malah kepikiran jangan-jangan si apa namanya bagian dari packagingnya itu juga bagian aksesoris yang bisa dibuat untuk produknya juga gitu. Jadi mah nggak ada yang kebuang. Misalnya lagi itu bisa untuk tempat pagernya atau tempat tadi kan kalau Mas Akbar bilang untuk tempat dasarannya gitu kan, itu kan terus jadi kayak misalnya rumputnya atau apa atau pagernya gitu. Itu mungkin bisa di print di packagingnya sih, terus misalkan cut here misalnya apa gunting di sini karena otomatis orang bisa gunting misalnya jadi pagar gitu ya, nanti akhirnya kan bisa dimanfaatkan jadi item-item yang lain gitu loh. Dan kalau bisa tiap kotak nanti itemnya beda-beda sehingga orang akan kamu dapat ini ya, aku kok nggak dapat ya, misalkan gitu. Nanti kan ada experience tersendiri gitu loh. Atau mungkin ada dikasih treasure hunt-nya kayak gimana. Jadi istilahnya kayak apa ya? Mungkin gimmick, bisa dibilang gimmick, cuman kita kasih rare item atau item-item yang langka. Misalkan pembelian sekian akan dapat item kayak gini. Nah, itu kan akhirnya memancing orang untuk bakalan beli lagi atau pesan lagi gitu sih. Iya. Itu biasa ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa Pak kayak gitu Pak. Justru harus dimanfaatkan kayak gitu. Itu kan istilahnya katakanlah kayak itu juga sering diaplikasikan kayak di ciki-cikian tuh Pak, mainan anak-anak kan juga kayak gitu. Misalkan bungkus yang ini dapat bagian kepala, nanti bungkus yang bagian ini dapat bagian kaki. Kita kan harus kurang lebih kayak gitu.
mungkin bisa diaplikasikan yang seri ini akan mendapatkan pohon yang kayak gini atau mungkin pagar yang demikian. Nanti kalau misalkan pembelian kesekian akan mendapatkan rare item di mana-mana. Nah, itu mungkin bisa Bener juga tuh ya. dieksplorasi sih. Jadi Ya. kayaknya itu sebatas aksesoris, tapi kalau nggak ada itu jadi aneh gitu ya. Ya, akhirnya kan orang jadi berkelanjutan lagi, Pak. Itu juga termasuk bisnis sih, Pak, sebenarnya, Pak. Gimana caranya orang akan continue juga belinya, ya kan? Itu juga bisnis yang mungkin bisa Mbak Elke aplikasikan ke packagingnya. Ya sih, itu pemanfaatan limbah juga bagus soalnya. Gitu. Jadi zero waste istilahnya ya sekarang itu ya, zero waste. Jadi packagingnya tidak menimbulkan sangat minim sampah gitu. Itu keren. Itu eman loh Mbak Elke kalau nggak diaplikasikan. Ini idenya bagus sekali loh. Diskusi dari Pak Gus Bara ini. Bisa minimal dicatat lah, minimal kalau misalkan ditulis dulu aja. Ini gara-gara pengaruh di infus Mas. Waduh. Aduh. Obatnya udah langsung ke otak. Iya. Ya, Mbak Elke, mungkin bisa ditulis dulu moga-moga ke depannya bisa diaplikasikan. Bagus banget ini tadi diskusinya. Oke, mungkin Elke ada tambahan lagi. Ayo, mumpung ini ada Mas Akbar. Wah, ini jangan didiamkan. Sementara udah sih Pak, ini dari tadi pembahasan ini udah dapat banyak banget ya, jadi keinget ini packingnya Happy Meal itu kan juga bisa dijadiin mainan gitu tuh. Ya, betul. Ya, itu ya, jadi mendapatkan banyak ide-ide lagi. Oke, terima kasih sekali Pak. Ya, thank you. Mungkin adik-adik yang di luar 4 ini yang tertarik untuk membahas, mendiskusikan, bertanya. Ini tadi cuma contoh kasus ya, artinya kan contoh kasus dari food yang model lobster, ada yang model produk gitu ya. Nah ini mungkin dari adik-adik yang lain, yang mungkin dari Ciputra atau dari universitas yang lain, adik apa saya dari UIN atau dari mana, yang ingin mendiskusikan, nggak apa-apa loh, langsung open mic aja begitu. Boleh. Pikir, mungkin bisa menanyakan tadi dengan contoh kasus itu, atau mungkin punya contoh kasus sendiri juga nggak masalah gitu ya. Gitu. Silakan. Ayo diskusi. Iya, kalau nggak ada, mungkin kita bisa ambil contoh kasus lagi yang ketiga kali ya. Iya. Siapa nih? Yang apa ya, Bu Winta ya? Saya kok nggak apal ininya ya nama. Bunga itu apa ya? Iya. Bunga hias ya. Ya itu namanya apa sih? Palangkaraya Flower House, Pak. Flower House. PKY, Floris. Itu lumayan menarik karena perlu packaging apa enggak nanti diskusikan. Karena kan bisa keluar pulau ya itu ya. Ya bisa aja kan itu, malah ada sapu. Bunga potong keluar daerah. Jadi dia pakai kotak. Kardus, oke. Oke, ini. Jadi sambil diceritain dong, siapa ini tadi Kak siapa ya yang dari Flower House? Gracia, Bu. Ya, awalnya ceritain. Jadi awalnya didirikan usaha ini karena saya melihat peluang dari masa COVID, di mana di gereja saya itu yang menikah 2-3 pasangan dalam 1 bulan. Sehingga saya terinspirasi untuk membuat sebuah floris, karena di situ kan gereja Katolik kan bergantung pada bunga hidup. Kemudian baru saya kembangkan untuk bunga meja, bunga papan, dan bunga tangan seperti ini. Kemudian untuk saat ini mengenai packaging itu untuk bunga tangan itu pakai mica bag gitu, tapi untuk saat ini ukurannya masih ukuran yang kecil dan sedang.
Sehingga untuk bunga tangan yang lebih besar itu belum menemukan. Bunga tangan yang besar tuh kayak yang tengah-tengah tadi Mbak ya. Sorry, bisa di-back Mbak ya. Yang warna pink itu bukan bunga yang besar itu. Sebesar apa bunganya? Iya. Atau kamu bisa share screen nggak? Ada contoh-contohnya atau enggak? Sebentar, Bu. Yang dibawa ibu itu atau yang diletakkan di altar yang bunga besar? Kalau bisa share screen, nanti saya stop ya. Tapi gini Mbak Gracia, untuk bunga yang besar itu apakah perlu packaging ya kira-kira ya? Itu kan langsung diberikan ke orang gitu kan? Tapi menambah, kalau pakai packaging menambah. Atau mungkin pertanyaannya, informasi apa yang ingin kamu berikan ke konsumen yang belum kamu akomodir gitu ya di sini gitu. Oke. Ada info apa aja, Gracia? Kalau gini Mbak Grace, kalau misalkan aku pengalaman saya ya, dulu kalau misalkan dapat bunga yang besar itu, kalau nggak pakai packaging itu lebih enak gitu loh, karena langsung dari pemberi ke yang bersangkutan itu langsung bisa nerima. Tapi andai kata pakai packaging itu kan harus buka-buka, dan ketika buka-buka itu kan rawan untuk bunganya itu jatuh-jatuh gitu loh. Jadi sepengalaman saya, alangkah baiknya kalau yang besar itu nggak pakai packaging, cuman bisa diberikan informasi-informasi yang bisa ditaruh di sana. Saya sih kemarin ketika dapat bunga kayak gitu, ada kayak stick panjang, terus ada kayak pengaitnya. Nah itu ada informasi-informasi yang diberikan dari brand ke audiensnya. Jadi kayak WA-nya berapa, terus Instagram-nya apa, gitu bisa sih. Jadi nggak perlu packaging untuk menyampaikan informasi, cukup dengan stick yang panjang tadi itu ditaruh di salah satu bunganya. Gitu sih Mbak Grace. Terus untuk yang sedang dan kecil itu ada nggak contoh-contohnya tadi packagingnya? Maksudnya dimensi yang gede sama kecil tadi yang kamu bilang, apakah ada di foto-foto ini? Di foto-foto tidak ada, Bu. Oh, ada di. Tapi gimana? Kira-kira gimana, bisa digambarkan aja nggak Mbak? Untuk yang besar tuh dimensinya, misalkan kotak Mika atau kayak gimana gitu, gimana? Itu kemarin paper bag-nya tuh 25 kali 15 kali 10 kalau nggak salah. Oke. Mika bag-nya. Paper bag-nya itu Mika bag atau gimana Mbak? Sorry, Mika. aku belum. Mika, jadi bening gitu ya? Ya, depannya bening. Depannya bening tapi belakangnya tuh nggak bening gitu ya? Ya. Oh, jadi ada sisi yang transparan, ada sisi yang nggak transparan gitu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa sih. Packagingnya asalkan tidak merusak bunga yang di dalamnya nggak masalah. Mungkin ditambahkan di mikanya atau di baliknya nggak transparan itu mungkin bisa ditambahkan logonya aja ya. Logonya mungkin bisa disablon atau dikasih stiker. Itu penting karena kalau misalkan polosan aja nanti sangat disayangkan gitu loh. Ini polosan produknya siapa, bagus tapi nggak ada kontaknya, nggak ada identitasnya, itu sangat disayangkan. Alangkah baiknya kalau ditaruh logo atau minimal logo lah, logo dan Instagram. Jadi orang bisa melihat portofolionya di sosmednya Mbaknya tadi itu. Itu sih kurang lebih. Sekarang zaman sekarang pakai QR code itu ya. Boleh pakai QR code langsung. Boleh. Atau mungkin kalau misalnya dia itu kan bunga gitu ya, terus kemudian ada pembungkus kainnya gitu, mungkin pas dibungkus di uang itu nanti pas dipegang gini itu tadi yang bilang Mas Akbar tadi bilang ya, ada Instagramnya, ada logonya, cuma di sudut aja gitu kali, malah cantik ya Mas ya. Boleh seperti itu, cuman kalau misalkan kepegang gitu kan rawan nggak kelihatan sih Pak, ya kan? Misalkan ini kepegang, ini informasi misalkan di sini semua nih, terus kepegang, itu kan orang
pasti bingung ini informasi di mana. Oh, ternyata ketutupan tangan. Nah, alangkah baiknya tadi tuh Pak, kalau saya sih jalan tengahnya adalah dikasih stick mika Ya, bening ya, gitu. ya. Terus ada pengaitnya. Nah, itu biasanya dikasih kartu-kartu ucapannya. Nah, di bawah kartu ucapan itu ada kontak personnya, ada sosial media dan lain-lain. Nah, Gitu ini sih. ide menarik ini, ide menarik ini. Kurang Apa lebih ini? seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Grace. Apa mungkin ada pertanyaan atau mau ditanyakan lagi, Mbak Grace? Jadi hikmahnya Jadi saya ingin bertanya, misalnya saya bikin stiker, kalau selama ini stikernya kan ditaruh di kertas buketnya ya, itu Ya, ya. apakah di packagingnya juga perlu lagi ada logo dan info kontak? Kalau di mana? Di buketnya itu jangan stiker, Mbak, karena rawan kebuang. Nanti kalau kebuang kan informasinya nggak sampai. Ada baiknya mungkin dikasihkan kartu gitu aja ya, kartu disisipkan di tengah-tengahnya tadi itu, minimal kartunya nggak kebuang gitu loh. Kalau misalkan jatuh, oh ini kartu buketnya tadi itu. Nah, terus untuk keluarnya, untuk packaging luarnya boleh ditambahkan stiker apa gitu. Kalau stiker di bagian luarnya nggak apa-apa sih, Mbak Kris gitu. Bagaimana, Mbak Kris? Oh iya. Sudah cukup menjawab ataukah belum? Sudah cukup. Sudah cukup Tapi ya. tadi saya malah lagi mikir gini loh, Mas Akbar. Tadi stick tadi, gimana caranya atau stick itu jadi stick apa bentuknya yang kemudian kalau udah bunganya enggak ini, tapi dia bisa difungsikan jadi sesuatu yang lain gitu ya. Misalnya untuk gantungan apa ya, gantungan celemek atau apa itu. Oh Lagi iya. kepikiran gitu malah. Atau yang sekarang karena kan tanaman ya, yang zaman sekarang tuh adalah nanti bisa ditanam sticknya terus jadi tumbuhan baru, ada bibitnya. Kayak gitu-gitu tuh loh. Boleh. Itu bisa di brainstorm juga sih itu. Pemanfaatan media promosi berarti ya. Jadi gimana caranya media promosi ini nggak dibuang gitu aja. Itu boleh itu seperti itu. Ini ya tadi ya apa Nobel. Ya, jadi konsepnya zero waste semua sih itu bagus kalau zero waste semakin bagus. SGDS, Sustainable Design Development-nya. Oke. Pak, itu ada pertanyaan loh Pak Tata. Ini Mbak Gracia, sorry, Mbak Gracia sudah selesai bertanya atau mungkin? Ya, Mbak Gracia? Sudah ya? Udah ya. Oke, kalau nggak ada ini ada Robert Joshua. Iya, Joshua Robert maukah langsung speak up, langsung berbicara dengan Kak Akbar atau bagaimana? Bisa open mic kalau di mau. Joshua Robert. Ya, udah pertanyaannya saya tanya lewat chat sih tadi, Kak. Iya. Nggak apa-apa, langsung aja, ngomong aja. Jadi masalahnya adalah gini, jadi kan saya kan jual Basreng box tuh, Kak. Packagingnya pakai box. Nah, ini kan saya baru ngurus buat IRT-nya. Nah, saya bingungnya kalau itu saya titipin ke misal ya ke warung atau supermarket gitu, saya bingung buat nyegel boxnya tuh pakai apa gitu. Soalnya takut misal ada yang buka gitu kan, Kak. Oh, jadi si packaging ini bentuknya box ya? Iya, box. Oke, mungkin di antara tutup sama boxnya tuh dikasih segel kayak slotted gitu loh, Mas. Cuman diberikan logo-logo. Kan ada sih yang kayak gitu. Jadi slotednya tuh berupa logo-logo atau info kontak daripada brandnya Mas Joshua tadi itu. Paham Mbak kira-kira? Jadi misalkan ini kan kotak ya. Ini ada stiker yang kan bisa di custom ya stikernya tuh ya, yang mengitari kotak ini, tapi stikernya tadi itu sifatnya adalah logo dan informasi daripada brandnya Mas Joshua tadi itu. Jadi selain dia mengamankan kotaknya tadi itu, selain dia mengamankan boxnya, dia juga memberikan informasi, gitu sih. Jadi multifungsi sifat stiker tadi itu, Mas Joshua. Kira-kira gimana? Oh, baik. Atau mungkin kalau misalkan stiker tadi terlalu kecil, bisa diakal dengan sabuk tadi itu, Mas. Sabuk tadi itu
dibentangkan dari sisi sini ke sini, itu kan otomatis orang juga pasti rusak kalau misalkan segel itu dibuka gitu loh, Mas. Dan itu sifatnya besar sekali kan. Kalau mungkin isolasi kan dia sifatnya kecil, tapi kalau beda dengan sabuk yang dia membentang dari sisi sini ke sini, itu kan kalau ada rusak dikit pasti kelihatan. Berarti untuk pencantuman logonya sekalian di sabuknya itu aja. Betul, itu sabuknya dimaksimalkan sebaik mungkin, Mas. Jadi sabuk tadi itu bisa ada logo, ada informasi cara penggunaan, ada informasi mengenai kode produksi, PIRT, logo halal dan lain-lain. Itu sih, Mas. Oke, Kak. Jadi itu kemanfaatan. Jadi ada multifungsi pada sabuk tadi itu. Saya mengamankan dia juga bisa memberikan identitas maupun komunikasi dari brand ke audiens, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Kak. Ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Joshua. Apakah ada lagi? Kurang satu, Pak. Oke. Iya, terakhir nih. Yang kasus Jihil itu terakhir. Jihil yang apa makanan favorit saya. Makanan salad. Oh, ya. Saya tuh paling suka tuna salad. Wow. Itu enak banget itu. Terus ada chipsnya kayak keripik kentang. Di sini nggak ada masalahnya. Tata puasa besok operasi. Waduh. Hilji. Mana ya? Kakak owner Hilji, apakah ada? Ada Yoga, Bu. Yoga, panggilan kepada saudara Yoga. Baik, selamat malam. Malam, Mas Yoga. Gimana? Oke. Mau saya share screen kan? Boleh, Bu, boleh dibantu. Okay. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, wait. Sebentar share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan Kakak Yoga. Oke, jadi begini, Pak, saya mewakili teman-teman dari Yulji, kelompok saya, untuk kendala masalah di packaging dan branding ini lebih ke di produk snack bar kami. Kami ada 3 produk utama. Yang pertama itu ada salad sayur dan buah. Kita sementara masih menggunakan kotak seperti ini, kotak pada umumnya. Halo? Kok nggak ada suaranya? Gram saja, tidak ada tambahan informasi lainnya. Kak, itu sorry. juga. Halo tadi Yoga. Mas Yoga. Nah, ya. Mungkin bisa di-rewind 15 detik ke belakang gitu. Oke. Tadi sempat putus. Yang sampai sekarang jibar ya. Atau slide bar. Oke, udah jelas ya sekarang, Pak. Aman. Ya, udah. Pelan-pelan Mas Yoga. Oke. Untuk packaging produk kami sementara ini masih menggunakan stiker saja. Jadi stiker tersebut menampilkan logo dan juga sosial media dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Hanya sebatas itu saja, Pak. Kemudian yang masih kami improve itu ada di packaging jibar atau snack bar itu. Itu snack bar, kami masih kesulitan mencari packaging yang tepat. Seperti membungkusnya, terakhir kami hanya menggunakan plastik, seperti plastik es lilin, kami masukkan di situ dan kami seal menggunakan sealer, dilem saja. Untuk informasi packaging yang seperti di wafer-wafer, tapi sampai sejauh ini masih belum dapat seperti itu, Pak. Mungkin apakah ada usul untuk packaging apa yang sekiranya proper untuk keempat produk kami, Pak? Terima kasih. Oke, ini kalau misalkan saya lebih concern yang ke snack barnya aja Mas ya, karena mungkin yang jifir, salad buah, salad sayur itu sudah
tinggal menurut saya, bagi saya sih tinggal yang salad buah sama salad sayur itu tinggal ditambahin identitas lagi. Cuman lagi-lagi kayaknya sabuk lebih cocok sih itu Mas. Jadi ada sabuk yang melintasi packagingnya Mas tadi itu, sabuk yang berisi logo, terus sosial media dan desain-desain yang proper, itu sudah oke. Terus yang untuk yang susu tadi itu cukup dikasih stiker yang melintasi packagingnya itu. Terus kalau mungkin biar agak kekinian, dari tutup botol ke bawah itu mungkin bisa dikasihkan stiker juga. Kalau mungkin Masnya bosan ya dengan stiker yang bersifat melintang atau vertikal, mungkin bisa diganti dengan stiker yang horizontal. Jadi dari tutup sampai ke bawah itu bisa diinovasikan demikian, biar jadi ada diferensiasi daripada produk-produk yang lain. Itu yang buat jefir dan salad buah. Untuk yang jibar ini, ya memang idealnya sih pakai yang sobekan itu sih memang. Cuman saya kepikiran menggunakan paper box yang seukuran dengan itu. Jadi pasti ada kan paper box yang seukuran demikian. Terus tinggal ditambahin identitas-identitasnya aja sih Mas. Kalau misalkan mau lebih otentik, dikasihkan stempel, jadi lebih kesan rustiknya dapat. Tapi kalau misalkan lebih pengen modern, dikasih aja stiker-stiker yang bisa nge-wrap sekalian. Itu sih Mas Yoga. Paper box itu yang seperti untuk lunchbox itu atau apa ya? Kurang lebih kayak lunchbox gitu juga ada. Paper box itu yang kayak McD itu loh, McD yang kalau kita beli McD kan ada, ya tapi coba kantong. cari yang seukuran, ya kantong. Ya coba cari yang seukuran jibar itu ada apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak ada, mungkin bisa diakal dengan box-box yang sudah ada ya, tinggal di branding gitu aja sih. Juga ini jibarnya dijual satuan atau per 5 atau per 3 begitu? Nah iya, kira-kira gimana? Nah, terima kasih sudah dipancing Bu. Jadi betul untuk jibar kami. Aduh, hilang lagi Mas Yoga. Sendiri kami jual satuan, jadi besar sebetulnya. Iya, satuan. Iya sih, kalau misalkan jualnya banyak gitu kan enak dibikin box sekalian gitu kan. Tapi kalau satuan ya saya sarankan sih pakai yang kayak kantong tadi itu tapi dari kertas. Jadi supaya kesan estetikanya dapat, terus kesan ya minimal estetikanya dapat sih dari sana. Memang idealnya pakai plastik yang disobek itu ya Mas Yoga, cuman agak susah ya kayak gitu ya. Gak apa-apa sih Mas Yoga, bisa kayak gitu pakai kertas paper box. Menarik. Jadi kemudian kalau di paper, ya gimana Mas Yoga? Kalau yang menggunakan paper itu, jadi kita tetap tampilkan stikernya atau kita cetak langsung di paper box-nya informasinya. Kalau misalkan ya kita membicarakan mengenai biaya produksi ya, lebih terjangkau dengan ngeprint sekalian di paper box-nya Mas Yoga. Jadi langsung sekali jalan dapat 2 poin. Kalau misalkan pakai stiker itu juga double effort juga kan Mas Yoga. Jadi Mas Yoga harus beli packagingnya terus ditempel satu-satu dengan stikernya, itu kayaknya kurang efisien menurut saya. Ada baiknya langsung di print aja deh gitu. Terus kalau misalkan lebih pengen personal lagi, dikasih lahan apa maksudnya kayak space kosong untuk nama pemesan. Misalkan nama pemesannya namanya Yoga. Nah, itu nanti kan lebih istilahnya bisa membangun engagement antara brand sama pembeli gitu sih, Mas. Semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Gimana Mas Yoga? Oke, baik Pak. Sudah mulai ada gambaran. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih sama-sama Mas Yoga. Menarik ya, jadi membuka ide gitu. Kalau nggak salah dari kemarin kan satuan-satuan gitu. Tapi kalau dengan paper box ini, kalau nggak salah jibar ada beberapa rasa, bukan ya, Yoga? Betul Bu, kita ada 2 rasa. Jadi mungkin malah beli, ini harganya berapa ya? 1 jibar berapa harga? 1 jibar kita harga 4.000 Bu untuk 1 piece-nya. 4.000. Nah, kayaknya kalau misalnya di
3 bisa dapat 10.000 nggak? Enggak ya? 3, per 3 gitu lumayan juga ya. Baik Ibu, bisa dipertimbangkan nanti untuk HPP-nya juga. Iya, jadi sekalian kenalin rasa-rasa gitu. Betul. Lumayan kan, soalnya 4.000 kayaknya murah banget kan, maksudnya Terjangkau. tambah lagi. Itu enak berarti jibar dimakan sama saladnya gitu. Nggak tahu nih. Udah bisa dibeli belum ini? Saya penasaran Bisa juga. Bapak Ibu, silahkan jika ada yang berminat. Oke, di Instagram itu kalau nggak salah Instagramnya ada, bentar saya lihat ya. Kayaknya Sentrino mau traktir kayaknya. Udah kalau Bu Winta sama Bu Agustini udah nanya-nanya, jadi bentar lagi ada yang mau traktir. Nanti ya coba ya, nanti kalau ada voucher bisa dibagikan ya. Bisa dikirim, kan banyak banget yang dari wilayah lain nih. Yoga itu bisa dikirim-kirim nggak luar pulau? Atau luar? Harusnya kemarin pas untuk Monef pakai ini asumsinya. Bisa dikirim nggak ini? Iya. Bisa Lupa, dikirim Pak. ke Jawa Timur. Agustini sudah pernah nyoba, Pak. Iya. Jadi yoga bisa dikirim ke Jatim gitu nggak? Bisa ya. Boleh digoseng ke Sarjito loh. Sudah pernah coba untuk lihat tanggal waktu. Oke. Bisa sampai di atas 2-3 minggu ini, Bu, untuk snack bar-nya. Berarti yaudah besok workshop selanjutnya ya vouchernya. Ini di kamar di Sarjito menerima kiriman loh Bu Winta. Oke, tadi kamar berapa, Pak? Nah, ini Instagramnya teman-teman. Ini ya teman-teman, ada Instagramnya, silahkan di follow. Udah lengkap juga, ada TikTok juga, udah oke. Iya. Nanti kita cek. Lagian sesuatu yang bersifat organik atau menyehatkan ini kan bisa mudah viral gitu loh kalau dikelola dengan baik. Itu udah oke sih. Iya. Lanjutkan aja. Ini juga oke tadi. Iya. Oke, Mas Akbar nih, thank you banget. Kita udah banyak diaduk-aduk cara mikir kita dari yang tadinya brand identity, kemudian ini bisa point of view-nya ke packaging, malah tadi ada yang pakai aksesoris yang begini untuk karangan bunga, nggak harus packaging tapi juga bisa aksesoris, tapi yang jelas bahwa identity-nya itu jadi tetap muncul. Wah, ini luar biasa deh. Saya pikir adik-adik mahasiswa tertrigger kreativitas, kreativitasnya tertrigger nih. Saya sendiri aja sampai mikir-mikir itu. Oke, Mas Akbar, thank you banget, nice one malam ini. Mungkin nanti kalau ada adik-adik yang recokin, minta tolong dibantu. Nggak apa-apa, silakan. Iya, dianggap saja ini UMKM yang paling baru karena baru merintis. Iya. Jadi iya, betul. Iya, oke Bu Winta, saya kembalikan layar dan waktu ke Bu Winta dan Bu Agustini sebagai penggagas acara ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih sekali Bapak Kak Gus Para dan Kak Akbar. Dan terima kasih teman-teman yang tetap ada di sini. Jangan lupa mengisi di kolom chat, ada link presensi e-sertifikat. Bagi yang teman-teman yang ikut kemarin lagi, ditunggu juga ya, yang branding series identity building, ditunggu e-sertifikatnya. Aku mau dong, aku belum dapat. Ini ada secara virtual, kita jangan tetap bersama ya, kita foto bersama dulu. Kita kasih secara virtual ini Kak. Aduh kelamaan nih. Udahlah. Saya mau virtual pemberian sertifikat kepada Kak Akbar, tapi nanti ya dikirim. Teman-teman juga bisa dapat untuk peserta, untuk poin kemahasiswaan lumayan ya. Apa itu obat? Lalu kita
Baiklah, ini kita akan boleh kita foto dulu supaya apa ya? Jadi satu apa nih, tanda gitu bahwa malam ini kita mengetahui tentang packaging akan sukses gitu ya. Apapun yang kalian kerjakan proyeknya, saya tahu itu nggak gampang ya untuk berwirausaha dengan segala macam dinamikanya. Boleh kita open cam sebentar untuk foto? Nanti minta bantuannya Kak Ko dan Emiken ya. Terima kasih sekali 57 teman-teman sudah bergabung tadi sampai 87 ya, 88 kalau nggak salah. Teman-teman dari lintas universitas. Ayo kita buka malam-malam, wajah malam kalian di mana? Udah ngantuk. Ya udah. Anak-anak. Bolehlah. Malam bersejarah ini. Oke. Kita tunggu sampai hitungan 10 nih. 9, 8, 7, 6. Oke, mau tahun baru. Tadi sampai berapa tadi? Sampai 6 ya? 6. 5, 4, 3. Wah, ada yang double date. Ada yang date tuh. 3, 2, 1. Oke, ada berapa ya? Ini ada 3 page ya. Kita coba hitung sampai 3, tahan nafas ya. Setiap page-nya. Oke, page 1. Kau siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke, aku nggak tahu salam kewirausahaan gimana sih gitu ya? Nggak tahu. Yang kedua ya, page kedua, tahan. 3, yang penting seru aja. 2, 1. Oke, salam rock and roll. 3, 2, 1. Oke, udah ya? Udah kan kok? Kasih tanda kok. Emiken juga udah ya? Oke, terima kasih sekali semuanya. Bu Agustini, apakah ada saya kelupaan apa ya? Udah ya? Udah. Oke, nanti jadi ditunggu teman-teman sertifikatnya akan segera kami desain dan bikin. Kak Akbar, terima kasih sekali. Jangan lupa follow Monochrome Studio. Hello. Sorry, Monochrome ada banyak, jadi hello. Ada hello-nya. Monochrome Studio ya. Studio, betul. Dan juga kalau nyari IG-nya Kak Akbar gampang banget. Tinggal Nugrah Akbar ya. Enggak, Akbar Perkasa. Akbar Perkasa malahan. Saya tulis di kolom aja ya. Akbar Perkasa. Betul, Akbar Perkasa. Itu namanya berat sekali ya, sudah mengumandangkan Akbar Perkasa lagi. Dan anugerah terindah. Iya. Sudah ya, Akbar Perkasa. Oke, dan itu followernya banyak. Silahkan. Semoga dapat tambahan. Banyak banget hari ini. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Dan akan ada branding series ketiga, yaitu tentang visual selling. Jadi terus tune in di informasi dari Sentrino Academy. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Pak Tata. Sama-sama Bu Unti. Sukses operasinya. Thank you. Sukses ya. Semangat. Thank you, Mas Akbar. Terima kasih, Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Akbar. Oke, stop recording. Bu, cabut ya. Ya, terima kasih ya, Pak.